Bab 1281 Jade of the Sealet Realm. Taoist Water takut keluar dari akalnya dari esensi yang datang dari tubuh Wang Lin, dan matanya hampir keluar. Tiga esensi Wang Lin jauh di luar imajinasinya. Dia tidak berani memikirkan kekuatan destruktif yang akan dimiliki Wang Lin jika dia hidup dan menjadi kultivator langkah ketiga dalam 1000 tahun. Saat dia mencapai langkah ketiga, dia akan cukup kuat untuk menghadapi mereka yang telah berada di tahap awal Nirvana Void selama puluhan ribu tahun. Faktanya, mereka sama sekali bukan tandingannya. Sosok yang menentang surga bahkan akan membuat surga cemburu. Dia seharusnya tidak pernah muncul. Aku akan membunuhnya, aku harus membunuhnya. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagiku di masa depan. Petik 2. Pada saat ini, air Daoist bahkan tidak tahu bahwa tiga esensi bahkan bukan batas Wang Lin. Dia telah menyerahkan hidupnya dan memahami esensi pertamanya, esensi kehidupan dan kematian. Dia telah menghancurkan bintang dewa kunonya dan memahami esensi keduanya, esensi karma. Dia telah menghancurkan bintang hukumnya dan memahami esensi ketiganya, esensi yang benar dan salah. Namun, di dalam tubuhnya, yang belum menghilang, masih ada api dari Vermilion Bird. Api Vermilion Bird ini telah melalui 3 metamorfosis. Setiap metamorfosis telah sangat meningkatkan pemahamannya tentang api. Metamorfosis ketiga memungkinkan penguasaan api Wang Lin mencapai tingkat yang menakutkan. Semua mantra api harus menyerah di hadapannya. Jika ada seorang pembudidaya yang mengolah mantra api, Wang Lin bisa melambaikan tangannya dan memicu api orang lain untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak menggunakan mantra api, Wang Lin bisa menggunakan amarah mereka dan membakarnya sampai mati. Di dunia ini, api terkuat adalah nyala api amarah. Setiap orang memilikinya dan itu tidak terlihat, tetapi begitu mulai terbakar dan Anda tidak dapat bertahan, Anda akan mati. Di atas api amarah juga ada api yang menyala-nyala yang memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Api yang menyala itu membakar api itu sendiri, membiarkan api itu menyala untuk kedua kalinya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Namun di atas api yang menyala masih ada api Dao. Jika Wang Lin bisa mencapai alam itu, dia bisa langsung membakar domain orang lain. Ini bukan lagi mantra atau kemampuan, tetapi sesuatu yang sangat dekat dengan mantra Dao. Pemahaman Wang Lin tentang api sama sekali tidak kalah dengan pemahamannya tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Jika ketiganya bisa melahirkan esensi, maka secara alamiah api juga akan melahirkan esensi. Namun, esensi ini tersembunyi dengan baik, dan air Taoist tidak bisa menyadarinya. Ini karena tingkat kultivasinya. Jika ada kultivator langkah ketiga di tahap Spirit Void, mereka akan dapat melihat esensi keempat yang akan mengejutkan semua kultivator langkah ketiga. 4 esensi, 4. Lebih dari Sovereign, King Lin, dan bahkan lebih dari Lord of the Sealet Realm. Lebih dari semua kultivator yang telah mencapai pencerahan baik di alam dalam maupun luar. Jika Sovereign mengetahui hal ini, dia akan melakukan apapun untuk menjadikan Wang Lin sebagai muridnya, tidak peduli resikonya. Jika Taoist Air mengetahui hal ini, dia akan lebih terkejut. Baginya, Wang Lin seperti benih yang bisa menjadi penguasa sejati sistem bintang kuno, surgawi kuno yang nyata, dan kultivator langkah keempat yang legendaris. Meski orang ini masih bertumbuh, itu masih mengejutkan. Namun, 4 bukanlah batas Wang Lin. Di bawah esensi api yang tersembunyi di dalam tubuh Wang Lin adalah esensi terakhirnya, esensi kelima. Guntur. Esensi guntur surgawi. Dia telah melahap setengah jiwa asal naga guntur kuno, mengubah jiwa asalnya selama lebih dari 1000 tahun, dan menyerap guntur dari klan guntur tersebar kuno. Ini memungkinkan dia untuk menggunakan hak atas guntur di tempat langit, tetapi jika ingin melangkah lebih jauh, dia bisa mengganti, di tempat, dan memerintahkan gunturnya sendiri. Kemudian, jika dia memperoleh pencerahan dan melahap 9 jenis guntur yang berbeda, dia bisa menjadi penguasa guntur dan menyelesaikan dao gunturnya, memberinya kekuatan luar biasa. Orang lain akan bertindak menggantikan surga, tetapi Wang Lin akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kedua esensi ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, dan air Taoist tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Jika dia tahu Wang Lin sebenarnya memiliki 5 esensi, ekspresi terkejut seperti apa yang akan dia miliki. Namun, semua ini sangat lemah dan berbahaya. Selama serangan Daoist Water turun, dia akan benar-benar membunuh Wang Lin dan membuat Wang Lin mati sekarang. Setelah mati, kelima esensi ini akan hilang. Kelahiran 5 esensi pada satu orang, yang belum pernah terjadi di alam dalam atau luar, akan hilang. Sekarang Wang Lin terlalu lemah sebelum kultivator langkah ketiga. Namun, selama dia punya waktu dan kesempatan, Wang Lin dapat dengan cepat menjadi eksistensi yang kuat yang bahkan harus dikuasai oleh para kultivator langkah ketiga.
Tak satu pun dari ini benar-benar pasti, tetapi ketika dihadapkan dengan kehidupan dan kematian Taoist krisis, Wang Lin telah melahirkan 5 esensi di bawah tekanan. Semuanya berubah dan Wang Lin menjadi kultivator dengan esensi paling banyak dalam sejarah. Mati untukku. Daoist Water mengungkapkan tampilan gila dengan sedikit teror dan kegembiraan. Ekspresi ini bersama-sama menunjukkan kepribadiannya yang menyimpang. Dia ingin membunuh orang berbakat yang menantang surga ini. Dia ingin membunuh orang yang dia curigai sebagai reinkarnasi dari kultivator langkah keempat. Dia ingin membunuh orang yang bisa menandingi harta paling kuat di dunia ini. Di planet budidaya yang dia lempar, 1,5 miliar murid Dao Air mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dan turun ke Wang Lin. Mata Wang Lin benar-benar tenang. Pada titik ini, dia telah melepaskan segalanya. Hidup atau mati, tidak masalah karena semuanya lewat. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia potong adalah orang tuanya, cinta Wang Er, dan persahabatannya dengan Situ dan King Sui. Dia tidak ingin memotongnya. Dia tidak mau memotongnya. Dia hanya akan membawa mereka semua dan berjalan menuju kematian bersama. Api kematian bisa lebih terang dari bintang manapun. Jika seseorang mati dengan tidak ada orang di dekat hatinya, kematian mereka akan terasa sepi dan dingin. Namun, jika masih ada perasaan yang tertinggal di hati, bahkan kematian bisa seterang bintang dan bersinar jauh dan luas. Kamu ingin membunuhku, lalu biarkan kami mati bersama. Saat planet budidaya raksasa hancur, Wang Lin membuka lengannya. 3 pusaran bergerak seperti orang gila dan esensi api dan guntur di dalam tubuhnya mengalir keluar. Serangan ini melampaui 100 pukulan kehidupan, lebih kuat dari God Slaying War Chariot. Ini adalah serangan menggunakan esensi yang baru saja dipahami Wang Lin untuk meluncurkan serangan paling cemerlang dalam hidupnya, mantra terakhirnya. Langit dan bumi bergemuruh saat kabut bintang runtuh dan menghilang. Seluruh wilayah peringkat 5 hancur dan 5 celah spasial raksasa muncul di wilayah peringkat 6. Mereka menjadi garis pemisah abadi di Laut Awan. Bahkan di wilayah peringkat 7, celah spasial membelahnya menjadi 2. Serangan ini sangat mirip dengan mantra langkah ketiga. Itu cukup untuk menghancurkan pembudidaya Nirvana Saterer dan pembangkit tenaga listrik Heaven's Blade. Bahkan Kaisar Dewa Azure Naga pasti akan mati. Wang Lin hanya bisa menggunakan serangan ini sekali karena itu digunakan dengan mengorbankan 5 esensi yang baru saja dia peroleh. Dengan menghancurkan 5 esensinya, kultivator kecil ini mampu meluncurkan serangan yang sebanding dengan kultivator Nirvana Void. Itu brilian dan luar biasa. Tidak ada keraguan di mata Taoist Water. Kejutannya bisa mengangkat dunia, tapi dia harus menyerang dan membunuh Wang Lin. Bahkan jika itu akan mengakibatkan cedera yang akan membuatnya harus berkultivasi secara tertutup selama ribuan tahun. Bahkan jika dia harus menghancurkan 1,5 miliar murid Dao Air yang dia kumpulkan, dia masih harus menyerang. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan mati di masa depan. Akan lebih baik jika dia membunuh Wang Lin di sini dan menghancurkan semua masalah potensial. Mati. Mata Taoist Water mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan saat planet budidaya besar turun dan menyentuh pusaran yang berisi 5 esensi. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan yang tidak terpikirkan oleh siapapun terjadi. Sebelum pertempuran ini, Wang Lin telah bergabung dengan Alsir dan menggunakan manik Devying Ones untuk memecahkan kabut dan melihat harapan untuk bertahan hidup. Kesempatan untuk bertahan hidup itu adalah giok milik Liu Jinbiao. Pada saat ini, planet budidaya Daoist Water akan bertabrakan dengan pusaran esensi Wang Lin, dan Wang Lin hendak meledakkan esensinya sehingga mereka berdua akan mati bersama. Batu giok yang telah terintegrasi dengan jiwa asalnya yang menghilang dengan bed penentang surga dan tidak dapat ditemukan oleh air Daoist tiba-tiba muncul. Batu giok itu bersinar terang saat keluar dari tubuh Wang Lin dan melayang di hadapannya. Saat batu giok muncul, air Daoist bergetar hebat dan matanya dipenuhi ketakutan dan panik. Wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Bahkan planet budidaya yang dibentuk oleh mantranya berhenti di udara, dan 1,5 miliar murid Dao Air semuanya gemetar hebat. Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari batu giok seperti orang gila dan menyebar di antara bintang-bintang. Ini Tuan. Ini adalah aura guru, ini adalah giok guru, dan ini adalah giok alam tertutup. Ini adalah satu-satunya barang yang guru bawa dari alam surga kuno. Sejak tuannya meninggal, dia selalu gugup. Sekarang setelah dia melihat batu giok, ketakutan yang dia miliki terhadap tuannya meletus. Tepat pada saat ini, giok mengambang sebelum Wang Lin melepaskan cahaya keemasan dan sebuah jari tiba-tiba muncul. Jari ini melesat sebagai sinar cahaya keemasan dan menekan tanpa ampun pada paku di antara alis Taoist Water. Kecepatannya tidak terbayangkan. Air Taoist sepertinya lupa untuk melawan, karena ketakutannya terhadap tuannya telah memenuhi tubuhnya. Dia tidak berani melawan. Dia juga tidak punya waktu untuk melawan.
Jari itu mendarat di paku 7 warna dan tenggelam dalam 2 inci lagi. Paku 7 warna yang sudah tenggelam di tengkorak air Taois 5 inci telah sepenuhnya tertanam di kepala air Taois. Bab 1282 awal dari peluang besar. Air Taois mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan pada saat ini, nyala api yang tak terlihat sepertinya membakar jiwanya. Ini menyebabkan rasa sakit yang hebat yang meletus di dalam tubuhnya. Paku 7 warna khusus dibuat untuk membunuh pembudidaya langkah ketiga. Meteorit misterius yang dimurnikan oleh penguasa mengandung kekuatan yang bahkan penguasa sendiri tidak mengerti. Kekuatan ini dapat merusak para pembudidaya langkah ketiga hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Bahkan Lord of the Sealet Realm mati setelah ditusuk oleh lebih dari 90 paku 7 warna. Kekuatan yang tidak bisa dipahami menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Saat ini, jika paku 7 warna ini belum sepenuhnya memasuki air Daois, dia tidak akan berada dalam krisis hidup dan mati. Namun, avatar lelaki tua dari Wind Celestial Realm telah tiba, dan jari terkejutnya telah mendorong paku sedalam 5 inci. Ini membuat air Taois hampir gila, dan dia tidak bisa menekannya. Menggunakan kultivasi langkah ketiganya yang kuat, air Daois nyaris tidak menekannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin dan memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyembuhkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat mantranya tiba untuk membunuh Wang Lin, giok tuannya akan muncul. Kejutan yang dibawa batu giok itu tidak lebih lemah daripada melihat Heaven Defying Bat atau tuannya. Namun, semua ini tidak membuatnya putus asa, sampai jari itu muncul. Air Taois terlalu akrab dengan jari ini. Dia mengenali sekilas. Itu adalah jari tuan. Penemuan ini membuatnya hampir kehilangan akalnya. Dia tidak punya waktu untuk mengemis sebelum jarinya turun, menyebabkan kuku 7 warna benar-benar masuk ke tengkoraknya. Pada saat ini, ketika paku 7 warna telah sepenuhnya memasuki tengkorak air Taois, paku 7 warna mulai meleleh. Itu memancarkan cahaya 7 warna kuat yang memenuhi otaknya. Pada saat ini, semua lubang Daois Water memancarkan cahaya 7 warna. Kepalanya seperti gabus dengan 7 lubang di mana cahaya 7 warna bisa bersinar. Sambil berteriak dengan sedih, air Taois sepertinya sudah gila, dan dia dengan cepat mundur. Matanya dipenuhi dengan perjuangan yang mengerikan saat dia melawan cahaya 7 warna di benaknya. Hanya saja tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Paku 7 warna telah berubah menjadi cair dalam sekejap dan memenuhi pikirannya. Rasa sakit itu menyayat hati, dan air Taois mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Perjuangan di matanya menjadi semakin lemah dan dia hampir kehilangan akal. Guru, Anda memberi saya mantra untuk membebaskan saya dari 3 bahaya. Sekarang setelah 3 kali habis, kamu datang untuk membunuhku, karma, karma, karma. Daois Water mengeluarkan senyum yang menyedihkan, tetapi wajahnya tampak ganas. Saya tidak akan menurut. Setelah Anda meninggal, saya mencapai langkah ketiga dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Aku adalah penguasa Sekte Dewa. Aku akan menggantikanmu. 1,5 miliar murid Dao Air, meledaklah untukku. Beri aku Joss Flamesmu untuk melawan paku Void 7 warna God. Daois Water mengeluarkan raungan sedih saat dia mundur seperti orang gila. Dia menerobos kekosongan dan mundur kembali ke Sekte Dewa. Planet budidaya raksasa mengikutinya. 1,5 miliar murid Dao Air runtuh dan Joss Flames yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya langkah ketiga bergegas ke otak air Dao untuk menahan cahaya 7 warna. Gemuruh bergemuruh bergema di dalam tubuh Daois Water dan menghilang bersamanya. Air Taois gila sepanjang jalan. Dia terus-menerus menekan kehancuran di dalam tubuhnya dan dengan cepat menghilang. Gemuruh-gemuruh secara bertahap melemah setelah dia pergi. Hanya keheningan yang tersisa. Itu sangat sunyi, seolah-olah tidak ada keberadaan lain yang tersisa. Wang Lin perlahan menutup matanya. Dia telah merusak segalanya. Meskipun dia tidak merusak diri sendiri untuk membawa air Daois bersamanya, lukanya jauh lebih serius daripada yang dia alami di tanah roh iblis. Semua vitalitasnya telah habis dan dia menjadi tua. Saat dia menutup matanya, 3 pusaran kembali ke tubuhnya dan kelima esensi pindah ke dalam tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat memulihkan vitalitas yang hilang. Tepat saat dia menutup matanya, pusaran muncul di antara alisnya dan Heaven Defying Bat perlahan terbang keluar. Saat itu muncul, itu meleleh dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin sepertinya menjadi orang batu. Patung orang tua. Pada saat yang sama, batu giok yang mengapung di hadapannya juga meleleh dan memasuki alis Wang Lin, menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, tidak jauh, di mana Trisula runtuh, ada awan cahaya kristal. Cahaya mendekati Wang Lin dan menghilang ke tangan kanannya. Juga, pada saat ini, di mana kupu-kupu God Slaying War Chariot ketiga telah runtuh, ada cahaya 7 warna yang lemah.
Seekor kupu-kupu berwarna 7 yang samar-samar terbentuk dan berjuang untuk mengepakkan sayapnya. Ini perlahan terbang menuju Wang Lin dan menghilang menjadi bintik cahaya 7 warna yang memasuki tubuh Wang Lin. Ada juga 2 pedang pendek hitam dan putih itu. Mereka direformasi sebagai hantu seolah-olah kekuatan misterius telah menghidupkan mereka kembali. Mereka berubah menjadi rusa hitam dan putih sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Semuanya sudah berakhir. Kesadaran Wang Lin terbenam dalam kegelapan dan dia perlahan tertidur. Tubuhnya menjadi batu di bawah kekuatan misterius dari Heaven Diving Bed dan perlahan melayang di antara bintang-bintang. Wilayah peringkat 5 telah runtuh. Itu sekarang dipenuhi dengan retakan spasial dan angin dingin yang datang dari dalamnya. Ada juga sejumlah besar pusaran tersembunyi. Wang Lin melayang melalui wilayah peringkat 5. Setelah waktu yang tidak diketahui, bisa jadi 1 hari, 10 hari, atau mungkin 1 bulan, Wang Lin telah berubah menjadi patung lelaki tua dan terus mengembara di wilayah peringkat 5. Terkadang dia akan menemui pusaran dan terlempar jauh. Kadang-kadang dia akan menemukan celah spasial dan retakan akan muncul di sekujur tubuhnya. Ada juga seorang wanita di wilayah peringkat 5. Dia telah tiba beberapa waktu yang lalu. Ketika dia tiba di medan pertempuran tempat Wang Lin dan Taoist Water bertarung, air mata mengalir di wajahnya. Apakah saya terlambat? Wanita itu menggigit bibir bawahnya sampai keluar darah. Dia melihat ke depan dengan sedih. Pada saat ini, seolah-olah jantungnya telah mati. Aura kematian mengelilingi tubuhnya dan bertahan. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Sebuah suara kuno datang dari bintang-bintang dan mendarat di telinga wanita itu. Tubuh wanita itu gemetar. Dia tidak mati, tapi dia sudah mati. Kamu perlu menemukan patung batu yang dia ubah dan kemudian aku akan mengajarimu caranya. Mungkin itu bisa membawanya kembali, tapi metode ini memiliki harga yang mahal. Suara itu menjadi lebih lemah sampai rasanya tidak pernah ada. Namun, kata-katanya membuat mata wanita itu bersinar dengan tekad. Dia dengan lembut mengangguk saat dia menyeka air matanya dan mulai mencari melalui wilayah peringkat 5 yang runtuh. Waktu berlalu. 3 hari, 10 hari, 19 hari, sampai 30 hari kemudian. Di sudut wilayah peringkat 5, wanita itu melihat patung seorang lelaki tua yang penuh dengan retakan. Dia memeluk patung itu dan air matanya jatuh di atasnya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari patung itu. Memegang patung batu dan meneteskan air mata, wanita itu berangsur-angsur pergi ke tempat yang tidak dapat ditemukan siapapun. Ke benua liar yang tersembunyi di wilayah tak dikenal di Laut Awan. Ada banyak binatang buas di benua ini karena sangat sedikit orang yang menemukan tempat ini selama bertahun-tahun. Ketika wanita itu tiba, binatang buas itu mulai mengaum, tetapi mereka segera terdiam. Sepertinya aura yang berasal dari tubuh wanita itu telah membuat binatang itu bergetar, dan mereka tidak berani bersuara. Di bagian utara benua liar ini, wanita itu turun ke lembah dengan patung batu. Dia merapikan lembah dan diam-diam melihat ke patung batu saat mereka duduk bersama. Setiap hari, wanita itu akan berdiri di depan patung batu, menggigit ujung jarinya, dan menutupi patung batu itu dengan darah. Patung batu itu sangat kasar, jadi rasa sakit di jarinya sangat kuat. Namun, wanita itu menatap mata patung batu itu seolah-olah dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Patung batu itu sangat besar, seukuran manusia. Untuk menutupinya dengan darah akan membutuhkan waktu lama, dan lukanya seringkali sembuh di tengah jalan. Setelah melakukan ini berkali-kali, rasa sakit ini seperti siksaan. Hari demi hari, rasa sakit ini lebih parah dari siksaan apapun. Setiap kali dia menutupi patung dengan darah, patung itu akan menyerap darahnya. Itu akan bersinar seolah-olah telah memulihkan beberapa vitalitas, dan bahkan terlihat kurang tua. Pada awalnya, setelah menutupinya dengan darah, akan memakan waktu sehari penuh untuk menyerapnya, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatannya meningkat dan darah akan sering menghilang dalam waktu 10 jam, menyebabkan wanita tersebut harus menutupinya lagi. 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Setahun telah berlalu. Wanita itu harus menutupi seluruh patung batu dengan darah tanpa melewatkan satu titik pun. Dia terlihat sangat cantik sambil dengan hati-hati menutupi patung itu. Pada tahun ini, patung batu menjadi semakin terang. Penampilannya perlahan berubah dari orang tua menjadi lebih muda. Hanya wajah wanita itu yang semakin pucat. Banyaknya kehilangan darah yang mengandung energi asal membuatnya tampak seperti bunga mekar yang layu. Dia telah kehilangan vitalitasnya. Jika itu adalah vitalitas biasa, itu bisa dipulihkan. Namun, yang hilang adalah vitalitas pikirannya, jiwa asalnya, dan jiwanya. Jika Anda ingin menghidupkannya kembali, Anda harus memberinya vitalitas. Wanita itu diam-diam menatap patung itu. Tatapannya tampak abadi.
Pada saat ini, Wang Lin sedang melihat mimpi ketika dia tidur, sebuah mimpi dengan salah satu peluang terbesar dalam hidupnya, dan itu terkait dengan manik penentang surga. Bab 1283 Penguasa Alam Tertutup. Mimpi ini sangat dalam, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin memisahkannya dari kenyataan. Di depan Wang Lin, ada kabut. Beberapa sumber cahaya yang memanjang di dalam kabut dengan cepat melintas. Wang Lin hanyalah jiwa yang tak terlihat saat dia mengembara di dunia yang berkabut dengan linglung. Dia perlahan-lahan bergerak dan berangsur-angsur menghilang, sampai suatu hari jiwanya benar-benar lenyap dan tidak ada lagi. Dia sangat dingin, dan dingin itu sangat kuat saat menyebar ke seluruh jiwanya. Dia telah pindah untuk waktu yang tidak diketahui. Tidak ada matahari atau bulan atau bahkan konsep waktu. Itu berbeda dari dunia luar. Saat dia bergerak maju, Wang Lin secara bertahap menyadari bahwa cahaya yang bergerak di dalam kabut mengandung elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka memberinya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah kelima elemen itu terasa sangat akrab baginya. Ini adalah dunia manik penentang surga, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi jiwanya tidak menghilang. Selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, cahaya merah darah yang hangat terkadang datang dari segala arah dan menghilangkan rasa dingin di dalam Wang Lin. Ini secara bertahap memelihara jiwanya, menyebabkan dia perlahan-lahan berubah dari transparan menjadi setengah jasmani. Kebingungan seputar Wang Lin berangsur-angsur menghilang saat cahaya darah memberinya nutrisi. Dia melihat sekeliling dan secara bertahap mengingat banyak hal, termasuk dunia yang dia lihat hampir 2000 tahun yang lalu. Saya mengumpulkan 5 elemen di sini, Wang Lin diam-diam merenung saat kebingungan menghilang. Perasaan terbangun menyapu dirinya, hanya untuk menemukan bahwa setelah bangun, dia masih dalam mimpi. Dia diam-diam merasakan sekelilingnya dan melihat ke belakang. Selama jumlah waktu pengembaraan yang tidak diketahui ini, dia telah memasuki jauh ke dalam manik penentang surga. Sekarang dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Bahkan jika dia menemukannya, tidak ada jalan keluar. Dia sepertinya terjebak di sini dan harus menunggu selamanya. Wan Er juga ada di sini, Wang Lin dulu kesepian, dulu satu-satunya orang di dunia. Dia tidak merasa tidak nyaman di sini. Namun, saya ingat bahwa saya telah meruntuhkan segalanya. Mengapa saya muncul di sini? Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia melihat tubuhnya dalam keadaan setengah transparan. Jelas dia hanya jiwa. Dia juga melihat cahaya darah hangat datang dari segala arah yang memberinya makan, memungkinkan dia untuk menyingkirkan kebingungannya dan untuk membentuk jiwanya. Lampu darah ini adalah, Wang Lin tertegun saat dia melihat cahaya darah memasuki tubuhnya dan memberinya perasaan hangat. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa memikirkan apa itu lampu darah. Mungkinkah kekuatan misterius di dalam Heaven Diving Bed yang dapat menyehatkan jiwa? Wang Lin merenung sejenak. Sepertinya hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Tepat ketika dia akan memikirkannya lebih lanjut, bisikan tiba-tiba datang dari kejauhan di dalam mimpi ini. Sini sini. Mata Wang Lin menyipit. Bisikan ini memasuki telinganya dan berubah menjadi riak yang bergema di dalam jiwanya. Menatap ke depan, mata Wang Lin berbinar. Suara ini aneh. Itu bisa mengguncang jiwa. Saya adalah pemilik dari Heaven Diving Bed, jadi saya ingin melihat suara apa ini. Petik 2. Setelah merenung sebentar, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia tidak bergerak cepat, dan karena dia hanya jiwa, dia bergerak seperti angin yang bertiup ke depan. Dia memasuki kabut dan menghilang. Wang Lin bergerak semakin cepat. Saat dia bergerak maju, dia jelas merasakan darah yang selalu ada di sana. Cahaya darah mengejar Wang Lin dan menyehatkan jiwanya, menyebabkan perasaan hangat itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apa lampu darah ini? Saat Wang Lin bergerak maju, dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan asal mula cahaya darah ini. Saat dia bergerak maju, kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dia menerobos kabut dengan gemuruh yang menggelegar. Sekarang dia bergerak berkali-kali lebih cepat daripada saat dia bingung. Kabut didorong mundur dan segera runtuh sebelum kecepatan Wang Lin. Wang Lin menerobos masuk. Waktu perlahan berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin terus terbang. Dia adalah jiwa dan tidak menggunakan energi asal. Ini adalah Heaven Diving Bed, dan dia adalah pemiliknya, jadi dia seperti ikan di air. Saat dia bergerak maju, kabut menjadi lebih tipis. Selama tahun-tahun ini, cahaya darah tidak berhenti sama sekali, terus menyehatkan jiwa Wang Lin. Ini menyebabkan jiwanya tidak lagi transparan. Itu telah berubah menjadi jasmani. Namun, Wang Lin bisa merasakan bahwa meskipun cahaya darah ini masih hangat, itu melemah dan secara bertahap menjadi dingin.
Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Saat Wang Lin terbang selama bertahun-tahun, bisikan itu akan datang dan menjadi semakin jelas. Sini-sini. Wang Lin bergerak semakin cepat. Pada hari ini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Di depannya, di dalam kabut tipis, pintu yang menembus surga tiba-tiba muncul. Wang Lin tidak asing dengan pintu ini, dia telah melihatnya beberapa kali. Pintu besar ini berdiri di Heaven Deaf Ying Bed dan tidak terbatas. Siapapun yang berdiri di depannya akan memiliki ilusi bahwa mereka adalah semut. Pada saat ini, saat Wang Lin mendekat, pintu batu raksasa itu bergemuruh dan perlahan terbuka. Retakan raksasa terbuka, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Suara itu datang dari celah, dan itu bahkan lebih jelas. Pada jarak sedekat ini, suara itu masuk ke telinga Wang Lin seperti riak dan menyebabkan jiwa asalnya terdistorsi. Itu memang dia. Murid Wang Lin menyusut saat dia menatap pintu batu dan menjadi diam. Dia telah memikirkan beberapa tebakan tentang suara itu selama beberapa tahun ini dan secara alami memikirkan pintu yang muncul dari Heaven Deaf Ying Bed. Melihatnya sekarang, meskipun dia terkejut, itu adalah kejutan. Saat dia diberi makan oleh cahaya darah selama bertahun-tahun, jiwa asalnya menjadi lebih solid, dan dia mendapatkan kembali lebih banyak ingatan. Dia ingat batu giok yang tiba-tiba muncul dalam pertempurannya dengan air Taois. Dia juga ingat apa yang diserukan Daoist Water. Giok ini adalah Jade of the Sealet Realm, dan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Master Air Daoist. Wang Lin selalu bingung tentang sesuatu, dan sekarang dia samar-samar punya jawaban. Yang membuatnya bingung adalah mengapa anak laki-laki berambut putih itu ingin membunuhnya. Namun, sekarang, setelah membangkitkan ingatannya dan setelah pertempurannya melawan air Taois, Wang Lin telah menemukan bahwa Master Air Taois adalah penguasa alam tertutup dan pemilik terakhir manik penentang surga. Anak laki-laki berambut putih itu jelas merasakan aura tuannya dan datang untuk membunuh Wang Lin. Itu sebabnya, setelah melahap darah Wang Lin, dia berkata, bukan reinkarnasi. Kemudian dia mencari jiwa Wang Lin untuk Heaven Deaf Ying Bed. Tujuannya adalah menemukan tuannya dan membunuhnya. Wang Lin telah melihat semua ini. Itulah mengapa anak laki-laki berambut putih itu sangat terkejut dan mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya ketika dia melihat batu giok. Lord of the Sealet Realm jelas belum mati. Ketika ingatan Wang Lin terbangun, dia dengan jelas ingat bahwa sebuah jari telah keluar dari batu giok. Itu menekan paku 7 warna ke tengkorak anak laki-laki berambut putih itu, menyebabkan dia melarikan diri dengan luka serius. Berdiri di depan gerbang batu, gumaman menjadi lebih jelas. Perlahan-lahan menyapu ke depan dan mengubah dunia di dalam Heaven Deaf Ying Bed. Wang Lin tenang saat dia menatap pintu batu dan perlahan berkata, siapa kamu? Setelah hening yang lama, suara bergumam keluar. Aku adalah penguasa alam tertutup, masuk, aku tidak memiliki niat jahat, aku tidak akan menyakitimu. Mata Wang Lin berbinar. Dia samar-samar merasa ada rahasia yang mengguncang surga di dalam pintu itu. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan Heaven Deaf Ying Bed dan jalan baginya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah sedikit merenung, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke pintu. Dia menutup dalam sekejap dan melangkah ke celah pintu batu. Cloud Sea, wilayah peringkat 2. Ada benua liar terpencil yang tersembunyi jauh di dalam kabut. Penggarap jarang datang ke sini, dan itu adalah tempat yang sunyi. Ada lembah di benua ini. Li Qianmei sedang duduk di dalam lembah, dan di depannya ada patung yang sangat jernih. Patung batu itu berlumuran darah, dan darahnya perlahan menghilang. Wajah Li Qianmei sangat pucat, tanpa jejak darah. Rambut birunya tidak lagi bersinar, dan dia perlahan membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya, hanya kesedihan. Dia mengangkat tangan kanannya. Kelima jarinya retak dan kering. Ini bukan tangan wanita muda, tapi tangan wanita tua. Setelah menghilangkan keropang yang belum sembuh, mata Li Qianmei berangsur-angsur bersinar dan dipenuhi dengan tekad. Dia mulai menutupi patung batu dengan darah sekali lagi. 4 tahun telah berlalu. Dalam 4 tahun ini, Li Qianmei tidak meninggalkan tempat ini. Dia diam-diam menemani patung batu itu dan memberinya makan dengan darahnya. 4 tahun lalu, dia hanya perlu menutupi patung dengan darah dan kemudian beristirahat 10 jam. 4 tahun kemudian, patung batu itu menjadi lebih berkilau dan membutuhkan lebih banyak darah. Dia harus menutupinya dengan darah 4 kali sehari, dan waktu istirahatnya kurang dari 4 jam. Aku akan membangunkanmu, Li Qianmei melihat ke patung batu itu. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Hanya ada celah yang terbentuk dari air mata yang terus mengalir. Dalam 4 tahun ini, dia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali. Apakah semua ini, sepadan? Bab 1284 asal dari manik penentang surga. Wang Lin tidak tahu semua ini sedang terjadi.
Pada saat ini, dia melangkah ke pintu di Heaven Diving Bed. Dengan satu langkah, dia sepertinya telah memasuki dunia lain. Tempat ini memiliki langit berbintang yang tak berujung. Tidak ada kabut, hanya bintang yang terang. Itu terlihat sangat indah. Langit berbintang ini sangat sepi. Itu juga sangat asing bagi Wang Lin. Kau orang ketiga, yang memasuki pintu ini, gumaman itu bergema perlahan di langit berbintang. Pada saat ini, bintang-bintang mulai bersinar dan cahaya meletus dari bintang-bintang yang tak berujung. Cahaya terkondensasi di depan Wang Lin untuk membentuk pusaran cahaya bintang. Masuklah, orang ketiga yang ditakdirkan bersamaku. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia melangkah ke pusaran. Saat dia masuk, jiwanya menghilang, dan ketika dia muncul sekali lagi, yang muncul di hadapannya adalah langit biru dan bumi hitam. Ada planet di pintu. Tanah hitam berisi rumput yang bergemerisik saat angin bertiup. Langit biru tanpa awan. Rasanya seperti laut terbalik di udara. Ada pohon raksasa menembus langit di hadapannya. Pohon itu setinggi langit, dan cahaya hijau datang dari pohon itu, tetapi tidak bisa menyembunyikan kerusakan yang diderita pohon itu. Pohon raksasa ini sepertinya telah kehilangan seluruh nyawa dan perlahan-lahan sekarat saat meronta. Wang Lin memandangi pohon raksasa di depannya dan menghirup udara dingin. Gumaman itu datang dari pohon raksasa dan menggema ke seluruh dunia. Pohon ini dibentuk oleh harta nirvana realem hidupku. Itu adalah satu-satunya alasan saya bertahan sampai sekarang. Pikiran Wang Lin bergetar saat dia melihat pohon raksasa itu. Itu sangat besar, cukup untuk bersaing dengan para dewa kuno. Saya berasal dari alam surgawi kuno. Saya sudah lama lupa nama saya. Setelah tiba, orang-orang memanggil saya penguasa alam tertutup, atau penguasa alam nyata, sebelum Anda, dua orang lagi datang ke sini. Aku tidak tahu nama mereka, tapi bisa masuk ke sini berarti mereka sudah ditakdirkan denganku. Saya memberi orang pertama mantra Dao yang luar biasa dan pemahaman saya tentang dunia. Orang kedua yang masuk, saya memberinya setengah badan hukum, membuat bakatnya mengejutkan. Anda adalah kultivator ketiga yang masuk ke sini. Apa yang kamu inginkan? Wang Lin diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke arah pohon raksasa dan perlahan bertanya, kamu memaksa air Taois mundur. Jika Anda tidak menemukan giok saya tidak akan bisa membantu Anda. Tapi kau menemukan giok, jadi aku bisa menggunakannya untuk membantumu sedikit. Budak itu mengkhianatiku, tapi aku memberinya mantra untuk melindunginya 3 kali. Terakhir kali digunakan, dan itulah mengapa saya menyerang. Wang Lin menekan keterkejutan di hatinya dan dengan tenang bertanya, mengapa kamu membantu saya? Kata-kata Wang Lin menyebabkan pohon raksasa itu terdiam. Setelah sekian lama, bisikan datang dari pohon tua itu. Dahulu kala, tidak ada alam dalam atau luar di sistem bintang kuno. Dalam sistem bintang tak terbatas ini, ada tempat suci yang disebut alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno menguasai sistem bintang kuno dan menangkap orang. Semua makhluk hidup, setelah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk membuka ruang mereka sendiri, dapat memasuki alam surgawi kuno dan menjadi anggota alam surgawi kuno. Semuanya bergerak sebagaimana mestinya, tetapi harta karun yang berasal dari sistem bintang asing menyebabkan pergolakan yang dramatis. Pergolakan ini menyebabkan alam surgawi kuno terbelah menjadi 2 dan menghilang. Jalan menuju kenaikan ditutup dan semua lorong ditutup. Karena ini, sistem bintang kuno dibagi menjadi alam dalam dan luar, dan formasi alam tertutup dibuat. Bagian dari alam surgawi kuno di luar menjadi tempat suci untuk alam luar, dan di alam dalam, ada bagian lain dari alam surgawi kuno. Saya datang dari sana. Saat Wang Lin mendengarkan suara kuno itu, gelombang kejut menyebar di benaknya. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit orang. Dia juga tidak pernah mengira alam dalam dan luar memiliki hubungan seperti itu. Alam surgawi kuno telah terbelah menjadi 2 dan menyebabkan sistem bintang kuno terpecah menjadi alam dalam dan luar. Alam surgawi kuno sangat menderita di bawah pergolakan itu, dan banyak orang meninggal. Bahkan Kaisar Surgawi, yang ada sejak awal, terluka parah oleh harta karun itu. Dia pergi ke kultivasi pintu tertutup dan tidak lagi bertanya tentang luar. Namun, orang-orang alam surgawi kuno yang pergi ke alam luar selalu mengamati alam dalam di bawah kepemimpinan 9 selir surgawi. Apa yang mereka inginkan adalah harta karun itu dan jalan menuju alam surgawi kuno. Sebagai Dao Celestial kuno, saya turun dari alam surgawi kuno untuk menguasai alam batin untuk melawan invasi alam luar dan melawan mereka. Namun, sebelum saya dapat menyelesaikan misi saya dikhianati oleh budak Dao saya. Saya terluka parah oleh orang-orang dari alam luar dan langit kuno dari alam luar. Pada akhirnya, seorang celestial menyerang, menghancurkan tubuhku. Saya dipaksa untuk memasuki Heaven Diving Bed dan hidup sebagai roh harta. Pikiran Wang Lin bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apa itu manik penentang surga?
Hal yang menyebabkan pergolakan besar di alam surgawi kuno, harta karun yang berasal dari sistem bintang asing adalah Heaven Diving Bed. Tapi harta karun yang sebenarnya adalah kompas. Ada 9 harta surgawi di kompas ini. Ketika kami mendapatkan kompas, hanya ada 3 harta yang tersisa, dan Heaven Diving Bed ditempatkan di tengah. Alam surgawi kuno dari alam batin mendapatkan 2 lainnya. Saya seharusnya memerintah alam dalam dan luar, jadi Kaisar Surgawi telah memberi saya manik ini. Namun, saya bukanlah pemilik pertama dari Heaven Diving Bed. Dalam tahun-tahun studi saya yang tak terhitung jumlahnya, saya menemukan bahwa ada 2 master lagi dari Heaven Diving Bed. Masing-masing jauh lebih kuat dariku, mereka pasti pembudidaya dari sistem bintang asing. Juga, saya menyimpulkan bahwa Heaven Diving Bed adalah bagian terpenting dari kompas. Sayangnya, Kaisar Langit berada dalam budidaya pintu tertutup. Jika tidak, dia akan bisa menerobos dan menemukan rahasia terakhir dari Heaven Diving Bed. Lokasi Alam Dewa Kuno. Petik 2. Alam Dewa Kuno. Wang Lin mendapatkan lebih banyak rahasia yang mengejutkan, masing-masing lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Dia baru saja mendengar tentang asal-usul alam surgawi kuno dan manik penentang surga. Sekarang dia mendengar tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno seharusnya ada, aku juga tidak tahu banyak tentangnya, saat ini, aku seharusnya sudah mati, tapi misiku belum selesai. Kaisar Langit masih dalam budidaya pintu tertutup dan alam surgawi kuno masih disegel. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang luar alam masuk. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. 2 orang lain yang masuk ke sini tidak menjadi master dari Heaven Diving Bed. Mereka hanya pion saya. Namun, Anda berbeda. Anda membuat Heaven Diving Bed menerima Anda sebagai tuannya, jadi saya ingin membantu Anda. Saya ingin Anda menjadi penguasa alam tertutup dan menjaga alam tertutup untuk saya. Tahan invasi alam luar sampai Kaisar Langit keluar dari budidaya pintu tertutup, sampai segel ke alam surgawi kuno terbuka. Setelah saya membantu Anda, saya akan benar-benar menghilang. Aku akan berubah menjadi harta nirvana realem dan menyatu dengan hati dari formasi alam tertutup untuk memperkuatnya dan memberimu lebih banyak waktu untuk tumbuh. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas besar ini dan menyerahkan manik penentang surga kepada Kaisar Langit saat dia terbangun, Anda akan mendapat banyak penghargaan. Semua keinginan Anda akan menjadi kenyataan, bahkan jika Anda ingin wanita di dalam peti mati terlahir kembali. Petik 2. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pohon raksasa itu. Dia menjadi diam. Orang ini telah mengamati saya sejak lama dan tahu segalanya tentang saya. Dia tahu keinginan saya untuk membangkitkan One Air. Dia menggunakan ini untuk membuatku menyerah pada apa yang disebut Kaisar Langit. Dia ingin aku menyerahkan Heaven Diving Bed setelah Kaisar Langit terbangun. Setelah saya patuh, saya akan memegang kendali penuh atas Kaisar Langit. Semuanya akan berada dalam kendalinya. Jika dia senang, dia bisa menghidupkan kembali One Air, dan jika tidak, dia bisa membunuh kita berdua. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Namun, jika saya ingin pergi, saya harus berurusan dengan orang ini. Orang ini tidak memiliki niat buruk terhadap saya, dia hanya kuno sampai ekstrim. Setelah Daoist Water mengkhianatinya, dia masih menepati janjinya untuk melindungi Daoist Water 3 kali, kehilangan kesempatan untuk membunuh pengkhianat itu sampai sekarang. Petik 2. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, apa yang bisa kamu berikan padaku? Tepat setelah dia berbicara, pohon raksasa itu bergetar dan tekanan yang mengejutkan keluar. Aura ini seperti badai, dan langsung menyerang Wang Lin. Setelah mengelilingi Wang Lin, ia langsung menarik Wang Lin ke pohon raksasa. Saya telah mempelajari Heaven Diving Bed selama bertahun-tahun. Ada terlalu banyak rahasia di sini, dan saya tidak dapat menemukan semuanya. Namun, saya menemukan kemampuan untuk mengekstrak kekuatan dari luar sistem bintang kuno dan menanamkannya di jiwa Anda. Ini tidak akan membuat Anda melangkah ke surga, tetapi itu akan memungkinkan Anda memasuki alam Dao. Adapun apa yang bisa Anda peroleh, itu terserah Anda. Suara tua itu bergema dan mengguncang dunia sebelum perlahan menghilang. Waktu dibalik dan roda waktu terungkap. Tanpa disadari, musim gugur pergi dan musim semi tiba. Matahari dan bulan bergantian dan 2 tahun lagi berlalu. Di benua liar di wilayah peringkat 2, Li Qianmei telah menemani patung batu Wang Lin selama hampir 6 tahun. 6 tahun itu lambat bagi manusia, tetapi ada juga ungkapan, 10 tahun dalam sekejap mata. 6 tahun tidak lama, tapi juga tidak sedikit. Bagi seorang kultivator, 6 tahun seperti jentikan jari, dan itu akan berlalu dalam sekejap. Namun, Li Qianmei telah menghabiskan 6 tahun ini menutupi patung batu dengan darah. 6 tahun ini seperti 600. Meskipun dia masih cantik, dia terlihat sakit-sakitan dan menjadi jauh lebih langsing. Namun, matanya masih dipenuhi dengan tekad dan ketekunan.
Saat ini dia memiliki waktu istirahat kurang dari 2 jam sehari. Dia akan menghabiskan 2 jam ini mencurahkan semua usahanya dalam berkultivasi untuk berusaha memulihkan lebih banyak vitalitas sebelum menutupi patung dengan darah sekali lagi. Penampilannya yang rapuh seperti bunga yang jatuh. Siapapun yang melihatnya akan merasa patah hati untuknya. Bab 1285 Kebangkitan. Di dalam lembah, patung batu Wang Lin telah berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda. Dia terlihat sama seperti sebelum dia berubah menjadi patung batu. Li Qianmei diam-diam menatap patung batu itu. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa seperti Wang Lin berdiri di depannya. Kamu berjanji akan mengirimku pergi, Li Qianmei berbisik seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri dan pada saat yang sama dengan Wang Lin. Ingatannya tentang Wang Lin sering muncul di benaknya selama 6 tahun terakhir, menjadi lebih tertanam. Namun, terkadang dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa semuanya menjadi seperti ini. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi sosok Wang Lin di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Apa yang paling dia pikirkan dan yang terus terlintas dalam pikirannya ketika dia membudidayakan adalah mata ikan di air yang menatap burung di langit. Burung itu jatuh sekali dan menggoyangkan bulunya. Saat meminum air, tatapannya bertemu dengan ikan di dalam air. Meskipun itu hanya sesaat, sepertinya itu bertahan selamanya di dalam pikiran Li Qianmei. Apakah benar-benar ada kehidupan masa lalu? Li Qianmei menggigit bibir bawahnya saat dia merobek keropang di 10 jarinya dan terus menutupi patung Wang Lin dengan darah. Waktu berlalu tanpa sadar. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, patung batu Wang Lin mulai menyerap lebih cepat. Li Qianmei hanya punya waktu setengah jam sehari untuk istirahat. Dia menghabiskan sisa waktunya dengan melihat patung itu. Sebelum darahnya terserap sepenuhnya, dia harus menutupinya lagi. Berulang kali, waktu tahun ini hampir sama dengan gabungan 6 tahun sebelumnya, tidak banyak waktu untuk pulih, jadi dia hanya bisa melanjutkan konsumsi vitalitasnya yang konstan ini. Pil di ruang penyimpanannya hampir semuanya habis. Dia telah mengkonsumsinya untuk mengubahnya menjadi energi asal dan memulihkan vitalitasnya. Namun, konsumsi pil tidak sebanding dengan vitalitas yang dia gunakan. Bahkan lebih banyak pil tidak akan membantu. Mereka tidak akan berguna, karena Li Qianmei tidak punya waktu untuk mencerna pil. Dia hanya punya setengah jam setiap hari. Jika pil itu menghentikannya untuk menutupi Wang Lin dengan darah, maka 7 tahun usahanya akan hilang. Wajah Li Qianmei pucat dan suram. Hanya matanya yang masih bersinar. Dia tidak memikirkan apakah itu layak atau tidak, dia hanya tahu bahwa dia ingin melakukan ini, bahwa dia harus melakukan ini, tidak ada penyesalan. Ini sudah cukup. Setelah menutupi patung Wang Lin dengan darah, Li Qianmei mengeluarkan pil dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggunakan sepanjang waktu dia harus menyerapnya, dan setelah setengah jam, dia menyerah, membiarkan pilnya menghilang. Dia hampir tidak menukarnya dengan energi asal lebih banyak sebelum memaksa vitalitasnya sendiri untuk menghasilkan lebih banyak darah untuk menutupi patung. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seorang wanita dengan keuletan, obsesi, dan tekadnya untuk bertahan selama 8 tahun. Dia tidak menunggu ratusan tahun seperti Li Muan atau musik yang sepi, tetapi dia memiliki obsesi yang sama. Apakah itu 8 tahun lagi atau sampai akhir hidupnya? Anda masih belum menjawab pertanyaan ketiga. Saya masih belum mendengar jawaban Anda untuk pertanyaan ketiga. Li Qianmei menggigit bibirnya sambil terus menutupi patung itu dengan darah sampai akhir keabadian. Setelah 8 tahun, dia tidak memiliki waktu istirahat selama setengah jam. Penyerapan patung batu Wang Lin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Patung itu akan menyerap darah segera setelah ditutup, dan dia harus mulai menutupinya dengan darah sekali lagi. Metode ini membuatnya semakin rapuh. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat atau berkultivasi, dan dia mengandalkan kultivasi nirvana saterer untuk mendongkrak kekuatan hidupnya. Seorang wanita bisa melakukan semua ini. Menanyakan apakah itu layak atau tidak adalah penistaan. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir dan berhenti memikirkan tentang apapun. Ingatannya tentang Wang Lin melintas di benaknya dan berubah menjadi kekuatan yang membantunya melewati tahun ke-8. Namun, yang paling menakutkan adalah tahun ke-9. Penyerapan patung batu Wang Lin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Seringkali, bahkan sebelum dia selesai menutupinya dengan darah, bagian yang telah ditutupi sebelumnya sudah menghilang. Ini melebihi batas Li Qianmei. Bahkan jika dia menggunakan kedua tangannya, dia tidak bisa mengikuti. Setelah menemukan ini, dia mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan dan tidak ragu untuk menggigit ujung lidahnya untuk menggunakan darah esensinya. Darah esensi sangat penting bagi seorang kultivator. Jumlah seseorang telah menentukan segalanya untuk seorang kultivator. Itu tidak ada di anggota tubuh, hanya di ujung lidah dan hati.
Satu tetes darah di sini sama dengan seluruh tubuh. Setelah dia memuntahkan darah esensi dari ujung lidahnya, tangannya membentuk segel dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi patung batu itu. Hanya dengan menggunakan metode konsumsi ekstrim ini dia bisa mengikuti penyerapan yang cepat. Namun, setiap kali dia memuntahkan darah esensi, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tampak seperti hanya kulit dan tulang, dan kecantikan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Namun, semua ini berubah di paruh kedua tahun ke-9. Tingkat penyerapan Wang Lin meningkat, dan bahkan darah esensi dari ujung lidahnya tidak cukup. Tubuh Li Qianmei sangat lemah dan keputusasaan muncul di matanya. Namun, dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Pedang perak kecil muncul dan dia menusuk jantungnya sendiri. Masih ada darah esensi di hatinya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya gemetar. Namun, semua ini tidak menghentikannya. Tapi dia menjadi lebih lemah. Dengan metode yang tak terbayangkan ini, Li Qianmei melewati tahun ke-9 dan masuk ke tahun ke-10. Suara itu mengatakan bahwa jika saya bisa bertahan 10 tahun, ada peluang baginya untuk bangun. Sekarang adalah tahun terakhir, Li Qianmei telah banyak berubah dalam 9 tahun terakhir. Dengan datangnya tahun ke-10, darah esensi di ujung lidah dan hatinya tidak lagi cukup untuk menutupi patung batu itu. Li Qianmei memilih darah Dao jiwa asalnya. Darah Dao jiwa asal adalah pemahamannya tentang Dao yang telah menyatu ke dalam jiwa asalnya, yayasannya. Dia menyempurnakannya dan memaksanya keluar sebagai aura. Meskipun itu bukan darah, itu jauh lebih berharga, dan itu adalah segalanya bagi Li Qianmei. Di tahun terakhir ini, Li Qianmei juga ragu-ragu. Namun, keraguannya berubah menjadi senyuman mekar ketika dia melihat patung Wang Lin. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, senyumnya sangat menyentuh. Ada wanita lain di hatimu. Saya tidak akan mencuri Anda atau membuat Anda memilih. Saya kira Anda pasti sangat menderita untuknya selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa memaksa Anda? Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli. Selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Saya percaya bahwa jika wanita di hati Anda datang dalam 9 tahun ini, dia akan melakukan hal yang sama dan melakukannya lebih baik dari saya. Bahkan jika Mu Bingmei mengetahui segalanya dan datang ke sini, dia akan melakukan hal yang sama. Aku tidak mengharapkan apapun, aku hanya ingin melengkapi gambaran itu di dalam hatiku. Anda adalah seekor burung dan saya adalah seekor ikan. Selama bertahun-tahun, saya telah banyak berpikir dan banyak mengerti. Mungkin itu semua hanya ilusi, tapi aku melihat banyak. Dalam sekejap, aku melihatmu, yang merupakan seekor burung, mendarat di dekat kolamku 2 kali. Suatu ketika Anda datang untuk minum dan sekali ketika Anda terluka, saya menggunakan kekuatan saya untuk mendorong Anda dari kolam ke pantai sehingga Anda dapat bernapas dan terbang. Li Qianmei membawa senyum lembut saat dia melihat patung batu Wang Lin dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jiwa asalnya mulai bergerak dan pusaran muncul di antara alisnya. Dao darah mengalir setetes demi setetes dan menutupi Wang Lin. Li Qianmei seperti bunga yang jatuh, dan dia terus layu. Namun, tahun ke-10 ini terasa sangat lama, jauh lebih lama dari 9 tahun sebelumnya. Pada bulan ke-9, dia membuka matanya dan melihat patung batu itu. Dia merenung untuk waktu yang lama. Dia berangsur-angsur bangkit dan melihat ke langit seolah-olah dia melihat pemandangan kehidupan sebelumnya saat dia mendorong burung itu ke pantai. Li Qianmei dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengambil kalung dengan giok yang tergantung di lehernya. Batu giok ini berisi jiwa hidupnya. Dia melihat patung batu itu dan kemudian dengan lembut menggantungkan kalung itu di sekitar patung itu. Bahkan dengan segalanya, aku tidak dapat membantumu melewati 3 bulan terakhir, aku tidak bisa melakukannya. Namun, ketika seorang kultivator yang pergi ke medan perang di Sekte Iblis dikenali oleh Sekte Iblis, mereka memiliki darah jiwa yang diekstraksi oleh seorang tetua yang tinggi. Itu bisa disimpan, dan begitu mereka mati, jiwa mereka bisa direformasi. Kemudian mereka dapat bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Saya dikenali oleh Sekte Iblis dan darah jiwaku diekstraksi. Aku akan pergi ke Sekte Iblis untuk itu. Mungkin itu bisa membantumu melewati 3 bulan terakhir. Li Qianmei memandang patung Wang Lin, dan setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Li Qianmei mengeluarkan 9 pedang terbang dan menempatkannya di sekitar lembah untuk membentuk formasi pedang. Ini adalah harta terkuatnya, dan itu telah membantunya membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Setelah menempatkan formasi pedang, Li Qianmei menggigit bibirnya. Dengan tubuhnya yang lemah, dia menelan pil dan meninggalkan lembah untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dia langsung menyerang Sekte Iblis di wilayah peringkat 9. Saya tidak punya banyak waktu, dan Life Soul Jade saya hanya bisa bertahan 1 bulan, jadi saya harus mendapatkannya dalam waktu 1 bulan. Hanya saja, darah jiwa itu tidak akan mudah didapat.
Li Qianmei berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang menjadi bintang. Dia tidak bisa mengambil patung Wang Lin. 3 tahun lalu, patung itu tampak menyatu dengan benua liar. Setelah Li Qianmei pergi, dia tidak pernah kembali. 3 bulan terakhir telah berlalu. Tanpa wanita di lembah, lembah menjadi lebih sepi. Raungan binatang buas menjadi lebih intens, dan mereka mendekati lembah. Namun, dengan formasi pedang yang ada, semua binatang buas yang memasuki lembah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati. Binatang buas itu secara bertahap mundur dan tidak berani mendekat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Batu giok yang ditinggalkan Li Qianmei di sekitar patung batu Wang Lin memancarkan cahaya lembut. Seolah-olah Li Qianmei tidak pernah pergi dan telah memberi makan patung batu Wang Lin. Batu giok itu menahan kehangatannya, usahanya selama puluhan tahun, hatinya, dan berubah menjadi kekuatan yang menemani Wang Lin. Hari ke-11, hari ke-12, sampai hari ke-20. Bab 1286 Kebangkitan. Li Qianmei masih belum kembali, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia dan tidak pernah berada di lembah ini. Formasi pedang dan batu giok adalah satu-satunya bukti dari semua yang telah terjadi. Lembah itu benar-benar sunyi, dan patung batu itu memancarkan cahaya bersama dengan giok. Namun, cahaya dari giok menjadi lebih redup dan seperti lilin yang tertiup angin, sepertinya itu akan menghilang kapan saja. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ke-27 setelah Li Qianmei pergi, seorang wanita tua berbaju putih perlahan tiba di benua liar ini hampir tidak ada yang pergi. Wanita tua ini murung dan memegang batu giok di tangannya. Dia terus memeriksa arahnya saat dia bergerak dan perlahan-lahan mendekati benua liar ini. Setelah sehari, benua liar tempat Wang Lin berada muncul dalam kabut di depan wanita tua itu. Wanita tua itu mendengus dingin dan melangkah maju. Dia menghilang dan muncul kembali di benua liar. Perasaan ilahi wanita tua itu menyebar, mengungkapkan puncaknya budidaya nirvana saterer, dan menyapu seluruh benua liar. Dia langsung menemukan lembah yang dicarinya. Setelah menemukan lembah itu, wanita tua itu bergerak seperti sambaran petir menuju lembah. Gemuruh bergema dan dia segera muncul di luar lembah tempat Wang Lin berada. Ini tempatnya. Wanita tua itu mengerutkan kening dan hendak memasuki lembah ketika 9 pedang tiba-tiba bergegas keluar dari lembah dan mencegahnya masuk. Ekspresi wanita tua itu netral, tapi ada sedikit kerumitan saat dia melihat pedang terbang itu. Dia menghela nafas saat dia melempar batu giok, dan batu giok itu segera menyentuh 9 pedang. Batu giok itu melepaskan kilatan cahaya dan mengeluarkan aura lembut yang mengelilingi 9 pedang. Pedang segera bergetar dan menyerah melawan sebelum menghilang. Tanpa pedang menghentikannya, wanita tua itu melangkah ke lembah dan melihat patung Wang Lin di tengah. Dia juga melihat batu giok tergantung di lehernya. Melihat patung batu yang telah diubah Wang Lin, wanita tua itu menunjukkan tatapan yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Li Qianmei, kau berkorban begitu banyak hanya untuk pria ini. Wanita tua ini berjanji kepadamu bahwa aku akan memberikan darah jiwamu, dan aku telah memenuhi janjiku. Wanita tua itu melambaikan lengan bajunya dan celah ruang penyimpanan muncul. Bola darah seukuran kepalan terbang keluar. Bola darah ini tidak terlihat seperti darah asli, lebih seperti jiwa. Setelah muncul, wanita tua itu melambaikan tangannya dan masuk ke patung Wang Lin. Saat darah jiwa memasuki Wang Lin, patung itu bergetar dan cahaya darah yang mengerikan bersinar. Namun, cahaya darah ini tidak mengandung niat membunuh. Sebaliknya, itu diisi dengan vitalitas dan 10 tahun persahabatan. Saat patung batu itu bergetar, aura sepertinya mencoba keluar. Suara retakan menggema dan sejumlah besar retakan muncul di sekitar matanya. Setelah tidur selama 10 tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat matanya terbuka, batu di wajahnya runtuh. Sepertinya masih butuh waktu baginya untuk benar-benar keluar. Ada kebingungan di matanya. Wang Lin sepertinya bermimpi, dan selama mimpi itu, dia memasuki alam yang aneh. Itu adalah alam Dao. Kamu sudah bangun. Suara dingin menghentikan kebingungan Wang Lin. Ini menyebabkan mata Wang Lin segera pulih. Dia melihat wanita tua berbaju putih yang berdiri di kejauhan. Kamu adalah, mata Wang Lin tenang saat dia melihat wanita tua itu. Dia dengan jelas melihat jiwa asal di dalam wanita tua itu dan semua mantra berkedip di dalam jiwa asal. Di bawah tatapannya, semua mantra itu sepertinya berhenti, dan jika dia menginginkannya, dia bisa dengan mudah melihat akar dari semua mantra itu. Saat pandangannya bergerak, dia melihat segel di sebelah kanan hati wanita tua itu. Segel ini digunakan untuk penyembuhan dan telah ada di sana setidaknya selama 1000 tahun. Sebelum tatapannya, wajah wanita tua itu berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan keringat dingin menutupi dahinya.
Pada saat itu, dia merasa seolah-olah orang ini telah mengetahui dirinya dan semua rahasianya. Dia bahkan memiliki ilusi yang menakutkan bahwa jika orang ini menginginkannya, semua mantranya akan dihapus dari ingatannya. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa segel penyembuhan yang dipasang padanya oleh seorang tetua dari Sekte Iblis 1000 tahun yang lalu hampir runtuh dari pandangannya. Itu cukup untuk membalikkan 1000 tahun penyembuhan dan menyebabkan luka serius yang dideritanya 1000 tahun yang lalu muncul kembali. Meskipun dia ketakutan, kepribadiannya selalu galak. Sementara dia mundur, dia berteriak, wanita tua ini datang dari Sekte Iblis peringkat 9 untuk membawakanmu darah jiwa Li Qianmei untuk membantumu terbangun. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh wanita tua ini? Petik 2. Li Qianmei. Wang Lin terkejut. Ketika wanita tua itu melihat ekspresi Wang Lin, dia menekan terornya. Dia mengungkapkan senyum sedih dan berkata, Li Qianmei, Li Qianmei, kamu melakukan semua ini dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Lupakan, tubuh tua ini telah membawa darah jiwamu ke sini dan membalas kebaikanmu. Aku tidak lagi berhutang padamu. Petik 2. Wanita tua itu tiba-tiba berbalik dan akan pergi. Wang Lin sepertinya telah menebak sesuatu dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, tolong jangan pergi begitu cepat. Saat dia berbicara, hukum dunia sepertinya berubah. Wanita tua berbaju putih gemetar, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa pergi. Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, kamu kuat dan bisa membunuhku dengan mudah. Sekarang Anda tidak ingin saya pergi. Apa artinya ini? Wang Lin memandang wanita tua itu dan perlahan berkata, saya telah koma untuk waktu yang lama dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya harap Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi secara detail. Petik 2. Wanita tua itu mencibir. Setelah sekian lama dia berkata, kamu ingin tahu? Baiklah, saya akan ceritakan semuanya. Apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Li Qianmei? Anda tidak harus menjawab, Anda harus mengenalnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bertemu, tetapi apakah Anda tahu bahwa 10 tahun yang lalu, Li Qianmei menyerahkan kesempatan besar untuk menjadi murid Sekte Iblis dan meninggalkan Sekte Iblis. Dia menjadi orang pertama yang meninggalkan medan perang, hanya untuk bertemu seseorang di Sekte Abadi. Sekte Iblis secara alami tidak menginginkan ini, dan bahkan Sekte Penghancur Langitnya pun tidak senang. Setelah preseden ini ditetapkan, maka tentu saja orang lain juga tidak akan lagi mematuhi aturan ini. Kehilangannya tidak ada hubungannya denganmu, dan bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, itu tidak akan menyakitimu. Petik 2. Wang Lin terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Ketika dia bertemu Li Qianmei di Sekte Abadi, dia tidak mengatakan semua ini. Tahukah Anda bahwa 10 tahun yang lalu Li Qianmei kembali ke Sekte karena perintah dari gurunya? Anda harus tahu ini. Tahukah Anda bahwa setelah dia kembali, dia langsung dijebak oleh gurunya dan tidak diizinkan pergi selama 3 bulan? Mengapa menjebaknya selama 3 bulan? Karena orang tertentu sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Wanita tua ini tidak tahu banyak tentang ini, tapi saya kira Anda mengerti. Petik 2. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia secara alami tahu tentang ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Li Qianmei di Sekte Penghancur Surga. Tahukah kamu bahwa untuk menyelamatkanmu, Li Qianmei memutuskan hubungannya dengan gurunya, yang seperti ayah baginya, dengan imbalan kesempatan untuk pergi. Dia kemudian menjadi seseorang tanpa sekte atau rumah. Tahukah Anda bahwa agar Anda terbangun, Li Qianmei menutupi tubuh Anda dengan darahnya selama 10 tahun terakhir. Setelah darahnya habis, dia menggunakan darah intinya, dan ketika itu tidak cukup, dia menggunakan domainnya sendiri. Tahukah Anda betapa menyakitkan semua itu, terus berlanjut selama 10 tahun dan tidak pernah berhenti? Tahukah Anda bahwa dalam 10 tahun ini, selain beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah meninggalkan lembah dan menemani Anda sepanjang waktu? Tahukah Anda dalam 10 tahun ini, tidak hanya dia menggunakan darahnya, tapi juga vitalitasnya, segalanya untuknya. Dia menghabiskan hidupnya untuk melindungimu dengan darah dan kemudian menjadi sangat lemah. Apa kau tahu kalau domainnya tidak cukup, dia pergi ke Sekte Iblis. Kemudian, dengan biaya yang tidak saya ketahui, dia mengambil darah jiwanya dan meminta wanita tua ini untuk memberikannya kepada Anda. Tahukah Anda bahwa meskipun dia pergi, dia meninggalkan giok jiwanya untuk menyehatkan tubuh Anda? Semua ini, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Petik 2. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ekspresi sedih saat dia berbicara. Kata-kata ini seperti guntur bergemuruh di telinga Wang Lin, dan itu bergema di seluruh tubuhnya. Dia tahu, dia sekarang tahu apa cahaya darah yang tidak terputus yang memberinya kehangatan di Heaven Diving Bed dan tidak pernah berhenti bahkan ketika dia berada di alam Dao. Dia menundukkan kepalanya dan melihat batu giok di lehernya.
Cahaya darinya sangat redup, dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihatnya, celah kecil muncul. Apakah kamu tahu di mana dia saat ini? Suara wanita tua itu dipenuhi dengan kesedihan. Kamu tidak tahu kondisi seperti apa yang dia setujui di Sekte Iblis untuk mengambil darah jiwanya. Bagaimana Anda bisa tahu? Jika bukan karena fakta bahwa aku melihatnya tumbuh dewasa, bahwa aku adalah kakak perempuannya, dan bahwa aku memaksanya untuk menceritakan semuanya padaku di Sekte Iblis, aku juga tidak akan tahu. Wang Lin merenung dan bertanya dengan lembut, di mana dia? Di mana dia? Bagaimana bisa mengambil jiwa darahnya dari Sekte Iblis begitu mudah? Dia meninggalkan medan perang 10 tahun lalu dan tidak kembali selama 10 tahun. Dia juga diusir dari Heaven Breaking Sect. Bagaimana bisa Sekte Iblis tidak menghukumnya? Jika dia menginginkan darah jiwanya, dia harus membayar harga. Untuk mengambil darah jiwanya, dia berjanji pada Sekte Iblis bahwa dia akan pergi ke bagian terdalam dari medan perang celah spasial. Untuk menjelajahi area yang dipenuhi dengan binatang buas untuk melihat apakah ada jalan masuk ke alam luar. Jika memang ada jalan masuk ke alam luar, bagaimana dia bisa kembali dengan selamat? Bahkan jika tidak ada makhluk buas yang kuat jauh di dalam. Dia akan mati. Belum lagi, pada saat ini, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya dan tingkat kultivasinya turun drastis karena mencabut hidupnya. Bagaimana dia bisa bertahan? Sekte Iblis ingin dia mati di medan perang untuk dijadikan contoh. Untuk mengambil darah jiwanya, dia telah pergi jauh ke medan perang di dalam celah spasial. Orang-orang dari Sekte Iblis tidak akan membiarkan dia kembali, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah meminta saya membawa darah jiwa ini. Sekarang kamu tahu. Dia tidak mengizinkan saya memberitahu Anda, tetapi karena Anda bertanya, apa hak saya untuk tidak memberitahu Anda? Kenapa aku tidak memberitahumu? Saya ingin Anda mengetahui semua ini. Suara wanita tua itu dingin dan setiap kata seperti tikaman menyakitkan di hati Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar. Batu di tubuhnya yang awalnya membutuhkan waktu untuk pecah bergetar hebat. Retakan menyebar dengan cepat dan runtuh dengan gemuruh yang menggelegar. Batu ini terhubung ke tubuh Wang Lin. Dan sekarang setelah roboh, Wang Lin berlumuran darah. Namun, bagaimana dia bisa peduli tentang semua ini sekarang? Patung batu yang dia ubah menjadi terhubung ke benua liar. Sekarang patung itu telah runtuh, benua liar bergetar dan langsung runtuh. Gemuruh menggelegar menggema dan seluruh benua liar mulai runtuh. Sebuah selokan raksasa muncul, menyebabkan benua liar terkoyak. Saat benua liar runtuh, Wang Lin menyerang. Aura kultivasi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Aura ini cukup kuat untuk mengguncang langit. Setelah dia keluar, dia melihat bintang-bintang dan mengambil langkah. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih wanita tua itu. Pimpin saya. Aku ingin pergi ke medan perang Sekte Iblis. Petik 2. Suara Wang Lin tenang, tetapi mengeluarkan keagungan yang tidak bisa ditolak. Bahkan pembudidaya Nirvana Saterer Puncak tidak bisa menolaknya. Mereka tidak akan berani menolaknya. Kamu, jiwa asal wanita tua itu bergetar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra apapun sebelum aura Wang Lin. Dia tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung ditangkap oleh Wang Lin. Aku akan menyelamatkannya. Bab 1287 Bahkan jika puluhan ribu orang mencoba menghentikan aku akan tetap maju. 5 kata yang sangat sederhana. Aku akan menyelamatkannya. Ini adalah tekad, ketegasan, sesuatu yang harus dilakukan tanpa rasa takut akan kematian. Setelah mendengar wanita tua berbaju putih, kata-kata ini seperti guntur, kata-kata ini seperti air mata, ada kata-kata seperti darah, dan itu terukir di hati Wang Lin. Jejak ini berwarna darah. Tapi itu tidak menimbulkan niat membunuh, hanya kesedihan dan kehangatan. Seolah-olah jutaan petir meledak di hati Wang Lin, menyebabkan dia dikejutkan di tempat. Rasa sakit yang luar biasa datang dari hatinya, dari darahnya, dan dari jiwanya. Anda berjanji untuk mengirim saya pergi, kata-kata perpisahan Li Qianmei masih samar-samar bergema di telinga Wang Lin. Permintaannya tidak pernah begitu menuntut. Dia hanya ingin selamat tinggal, senyum perpisahan, berkah, untuk tidak pernah melupakan kesepakatan dengannya. Dia tidak akan mencuri tempat Limuan di hati Wang Lin atau menggantikan Limuan. Dia melakukan ini hanya karena mimpi tentang kehidupan masa lalunya. Dia hanya menginginkan ini, wanita seperti itu, seorang wanita bernama Li Qianmei diam-diam memberikan segalanya padanya, mungkin dia tidak menunggu ratusan tahun seperti Li Muwan atau merobek hati Wang Lin seperti Liu Mei, tapi dia telah membuat Wang Lin merasa bersalah dengan 10 tahun dia tidak pernah bisa membayar kembali. Ini membuat hati Wang Lin terasa sakit. Jika suatu saat aku tidak lagi di sini, akankah kau ingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat, kata-kata Li Qianmei sepertinya menjadi eksistensi abadi yang mengembara di hati Wang Lin.
Jika saya tidak pernah kembali, saya harap Anda ingat. Meskipun wanita ini akan menghilang, dia tidak ingin Wang Lin mengetahui semua yang telah dia lakukan. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus memberitahu wanita tua itu segalanya untuk membuat wanita tua itu membawa darah jiwa, Li Qianmei tidak akan mengatakan apa-apa. Jika bukan karena wanita tua yang menanyai Li Qianmei secara detail setelah melihat keadaan Li Qianmei yang melemah, dia tidak akan tahu segalanya. Li Qianmei tidak ingin Wang Lin merasa bersalah dan mengasihani dia setelah mempelajari segalanya. Dia ingin dia menerima keberadaannya. Dia tidak menginginkan kasih sayang seperti ini. Dia juga tidak menyangka bisa bersama Wang Lin sampai rambut mereka memutih dan mereka mati. Yang dia inginkan di dunia yang luas ini adalah agar Wang Lin mengingat seorang wanita bernama Li Qianmei. Entah dia hidup atau mati, ini akan cukup. Yang dia inginkan hanyalah dua orang yang mungkin kesepian karena alasan yang berbeda untuk berdua melihat ke langit yang sama, selama dua orang itu berada di bawah langit yang sama, bahkan jika mereka dipisahkan oleh hidup dan mati, dipisahkan oleh selokan yang tidak dapat dilintasi dan jarak, itu sudah cukup. Dia tidak ingin mereka melupakan satu sama lain. Apa yang dia inginkan adalah setelah mereka berpapasan, ingatan mereka tentang satu sama lain akan tetap jelas jauh di dalam hati mereka. Memori ini akan disegel dan disimpan sampai tua. Ketika kematian datang, mereka dapat menyimpan ingatan ini dan tidak kesepian, dan mereka dapat menutup hidup mereka untuk selamanya dengan senyuman puas. Permintaannya tidak banyak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Hatinya terasa sakit. Dia akan menyelamatkan Li Qianmei, wanita yang telah memberinya segalanya selama 10 tahun terakhir. Meskipun medan perang celah spasial mungkin terhubung ke alam luar. Tuo Shen berada di alam luar, dan begitu dia melangkah ke tempat itu, Tuo Shen akan melihatnya. Dia kemungkinan besar akan menghadapi bahaya. Meskipun saat ini dia membutuhkan waktu untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk memahami apa yang telah dia peroleh di alam Dao sehingga dia dapat mencapai langkah ketiga yang menghancurkan surga. Namun, semua ini disingkirkan oleh Wang Lin. Dia tidak ingin memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia tidak akan pernah bisa bahagia, karena dia berhutang 10 tahun padanya yang sulit untuk dilunasi. 5 kata sederhana itu berisi segalanya. Dengan satu langkah, langit bergetar. Wang Lin bergerak seperti meteor yang terbakar saat dia maju ke depan. Wanita tua berbaju putih dipegang olehnya di kehampaan dan keduanya menghilang tanpa jejak. Wanita tua berbaju putih itu menatap tercengang ke arah Wang Lin. Kecepatan menderu ini membuatnya terasa seperti ruang yang terkoyak. Seolah-olah pedang besar menembus ruang itu sendiri. Kecepatan ini mengejutkannya. Dia juga merasakan tekad Wang Lin dari kecepatan ini. Ini adalah aura yang tidak akan berhenti bahkan jika puluhan ribu orang menginginkannya mati. Tidak ada transfer arai di peringkat 3 atau wilayah yang lebih rendah. Sekte Jiwa Laut peringkat 4 memiliki arai transfer ke peringkat 6 Sekte Musik Surgawi, yang merupakan cabang dari Sekte Abadi. Mereka memiliki transfer arai ke peringkat 8 Sekte Abadi. The Everlasting Sect juga memiliki transfer arai untuk mencapai wilayah peringkat 9 secepat mungkin. Setelah kita berada di wilayah peringkat 9, aku akan memberitahumu di mana Sekte Iblis berada. Petik 2. Ini adalah kecepatan tercepat, tetapi arai transfer membutuhkan banyak kristal asal, dan saya tidak punya cukup. Arai transfer biasanya tidak terbuka, dan mereka tidak membiarkan orang meminjamnya dengan mudah. Kata-kata wanita tua itu tidak mendapat tanggapan dari Wang Lin. Setelah dia mengucapkan 5 kata itu, dia diam. Keheningan ini menciptakan tekanan kuat yang membuat takut wanita tua itu. Dia tiba-tiba merasa menyesal menceritakan semuanya. Dia samar-samar memiliki perasaan bahwa setelah pemuda itu mendengar semua yang dia katakan dan mengucapkan 5 kata itu, dia berubah dari surga menjadi iblis. Gemuruh-gemuruh di ruang angkasa bergema seperti orang gila saat Wang Lin bergerak lebih cepat. Rambut putihnya melambai dan urat di wajahnya bengkak. Bahkan jika ada sesuatu yang menghalangi dia, itu tidak akan membuatnya mundur. Wilayah peringkat 2 sangat luas, tetapi berkat kecepatan Wang Lin, kabut di wilayah peringkat 2 didorong mundur seolah-olah tidak berani mendekat. Semua binatang yang tersembunyi di kabut mundur. Mereka punya perasaan bahwa dewa pembantai sedang bergegas, dan jika mereka berani memblokirnya, mereka pasti akan mati. Wilayah peringkat 2 melintas saat Wang Lin bergerak. Gemuruh menggelegar berlalu dan retakan besar muncul. Retakan ini hampir membelah wilayah peringkat 2 menjadi 2. Dengan kecepatan ini, Wang Lin menyerbu dari wilayah peringkat 2 dan wilayah peringkat 3. Dia memasuki wilayah peringkat 4 dan melangkah ke benua tempat Sekte Jiwa Laut berada. The Sea Soul Sect adalah cabang dari Silent Soul Sect.
Karena Sekte Jiwa Senyap adalah sekte peringkat 8 terkuat, Sekte Jiwa Laut selalu mendominasi di wilayah peringkat 4, dan jarang ada yang berani memprovokasi mereka. Master Sekte adalah kultivator Nirvana Skrier Puncak. Dia cukup kuat untuk mendominasi wilayah peringkat 4. Saat ini adalah malam di benua tempat Sekte Jiwa Laut berada. Semua pembudidaya sedang berkultivasi, dan bahkan Master Sekte sedang duduk di dalam ruang rahasianya. Pada saat ini, gemuruh bergema dan seluruh benua bergetar. Getaran ini tidak kuat, tetapi cukup untuk membangunkan semua pembudidaya. Master Sekte Sisolsek membuka matanya dan dengan cepat meninggalkan ruang rahasia. Para tetua dari Sekte Jiwa Laut juga bergegas keluar. Saat mereka muncul, mereka segera melihat formasi perlindungan bersinar terang. Mereka tercengang saat mereka menyaksikan formasi pelindung runtuh saat sepasang tangan raksasa merobeknya. Sesosok melangkah ke benua setelah formasi perlindungan runtuh. Sebelum mereka dapat berbicara, suara sedingin es yang tidak pernah mencair bergema di seluruh dunia. Itu menghancurkan bumi. Buka susunan transfer dan bawakan aku semua kristal aslimu. Jika tidak, mati. Dengan kata-kata ini, seorang pemuda berambut putih muncul dengan ekspresi muram. Orang ini hanya mengatakan satu hal, tetapi arti kalimat itu membuat takut orang-orang di Sekte Jiwa Laut. Master Sekte Sisol Sekte gemetar. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini, merobek formasi perlindungan seperti ini tidaklah mudah. Setelah mendengar kata-kata itu, dia menggenggam tangannya dan hendak berbicara. Namun, tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin. Pikirannya bergetar dan dia batuk darah, lalu wajahnya langsung menjadi pucat. Wang Lin tidak melakukan apa-apa, hanya saja Master Sekte Jiwa Laut terlalu lemah. Ketika dia bertemu dengan tatapan Wang Lin, pikirannya menjadi tidak stabil dan dia melukai dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Iya. Master Sekte Sisol Sekte dengan hormat menanggapi dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia mengambil para tetua yang terkejut untuk membuka arai transfer dan dengan hormat menyerahkan semua kristal asal tidak. Dia tidak meragukan bahwa jika dia lambat atau ragu-ragu sebentar, pihak lain akan mulai membunuh. Dia merasa bahwa orang di hadapannya bukanlah seorang kultivator, tetapi seekor binatang purba yang telah turun ke dunia ini dengan niat membunuh yang mengerikan. Perlu beberapa saat untuk membuka arai transfer. Pada saat ini, semua tetua duduk untuk mempercepat proses karena Dewa Pembantai melihat dengan dingin dari atas. Wang Lin tidak punya waktu untuk menunggu. Bahkan jika Master Sekte Sisol Sekte membukanya secara pribadi, itu akan memakan waktu setengah jam. Dia tidak bisa menunggu selama ini. Saat formasi perlahan diaktifkan, Wang Lin melangkah keluar dan tangan kanannya menekan. Dunia gemetar karena semua energi asal di dunia berkumpul seperti orang gila menuju susunan transfer. Seolah-olah itu mencoba untuk mengembang sampai meledak. Wang Lin menggunakan metode ini yang akan sangat merusak arai transfer untuk membukanya dalam sekejap. Wang Lin melangkah masuk dan wanita tua itu mengikuti. Setelah mengambil kristal asal yang disiapkan Sekte Jiwa Laut, Wang Lin dan wanita tua itu menghilang di dalam formasi. Saat keduanya menghilang, suara retakan datang dari arai transfer. Beberapa retakan muncul dan tiba-tiba runtuh. Saya harus pergi karena saya terburu-buru. Saya telah menghancurkan formasi Anda dan mengambil kristal asal Anda. Di masa depan, saya akan mengembalikan Anda 10 kali lipat. Suara Wang Lin bergema di telinga para pembudidaya Sekte Jiwa Laut. Bab 1288 Ketenaran sejak 10 tahun lalu. Ada arai transfer di benua di wilayah peringkat 6. Ada lebih dari 10 pembudidaya yang duduk mengelilinginya, termasuk seorang pria dan wanita yang sedang berbicara satu sama lain. Wanita itu terkadang tersenyum dan menatap pria itu dengan tatapan yang memikat. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Jika Lu Zihao sekuat yang Anda katakan, cukup kuat untuk membunuh Master Sekte, sesepuh, dan murid senior Sekte kami, Sekte Abadi pasti akan melindunginya. Bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Adik junior, semua yang saya katakan itu benar. Dikatakan bahwa Lu Zihao menyinggung Sekte Dewa dan diburu oleh mereka. Dia meninggal di wilayah peringkat 5. Pria itu tertawa. Lu Zihao dianggap jenius di Laut Awan. Sayangnya, dia sombong dan memprovokasi Sekte Dewa. Saat pria itu berbicara, susunan transfer yang mereka jaga diaktifkan dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Pria itu berhenti berbicara dan melihat ke atas. Aku ingin tahu wilayah peringkat rendah mana yang membuka arai transfer. Pria itu angkuh. Dia adalah murid dari Sekte Musik Surgawi. Dia bertugas menjaga susunan transfer, dan setiap kali seseorang datang, mereka akan memberi penjaga beberapa kristal asal. Ini telah menjadi aturan di Laut Awan. Namun, tepat pada saat itu, susunan transfer bersinar lebih terang dan cahaya mencapai puncaknya. Dunia bergemuruh, angin menderu, dan langit berubah warna.
Gemuruh tak berujung datang dari arai transfer dan suara retak bergema saat retakan muncul di arai transfer. Kejadian mendadak ini menyebabkan ekspresi para pembudidaya di sekitar arai transfer berubah, dan mereka semua berdiri. Mereka yakin punya nyali untuk memaksa transfer arai untuk mempercepat pembukaannya seperti ini. Setelah arai transfer ini dihancurkan, tidak ada sekte peringkat bawah yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Saya ingin melihat sekte apa yang berani begitu sombong. Pria yang berbicara sebelumnya menjadi murung. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul. Dengan ujung jarinya, pedang terbang itu melesat ke arah susunan transfer. Namun, saat pedang terbang mendekat, gemuruh menggelegar datang dari susunan transfer. Cahaya dari arai transfer bersinar lebih terang dan meledak. Dua sosok meluncur ke langit berbintang. Kamu, orang yang menggunakan pedang terbang hendak berbicara tetapi segera berhenti. Ketika kedua sosok itu menyerang, dia samar-samar melihat salah satu dari mereka. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Lu Zihao. Pria ini berada di Sekte Abadi dan secara pribadi melihat pertempuran hebat Wang Lin. Dia juga secara pribadi menyaksikan kematian Master Sekte, Ketua Penatua, dan murid seniornya. Wang Lin tidak memperhatikan junior ini. Setelah dia menyerang ke depan, menciptakan suara gemuruh saat dia terbang. Tempat terdekat ke sini adalah Sekte Musik Surgawi. Dari sana Anda bisa berteleportasi ke Sekte Abadi. Wajah wanita tua itu pucat saat dia menatap Wang Lin dengan ketakutan. Orang ini gila. Gila. Untuk mempercepat kecepatan transfer, dia bahkan tidak mau menunggu setengah jam. Dia memilih metode yang sangat berbahaya untuk memasukkan energi asal ke dalam arai transfer untuk membuat transfer instan. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila, karena kesalahan terkecil berarti kematian dalam ruang yang robek. Petik 2. Wanita tua itu merasakan ketakutan yang masih ada ketika dia mengingat apa yang terjadi selama pemindahan. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia menyerbu ke langit berbintang. Saat gemuruh bergema-bergema, dia mengikuti petunjuk wanita tua itu menuju Sekte Musik Surgawi. Dia menggunakan hampir kecepatan penuhnya dan bergerak seperti guntur melalui wilayah peringkat 6. Tidak butuh waktu lama bagi Sekte Musik Surgawi muncul di depan matanya. Sekte Musik Surgawi adalah sekte peringkat 6 dengan 3 benua, dan mereka memiliki formasi perlindungan yang lebih kuat. Orang biasa akan kesulitan untuk istirahat. Bahkan seorang kultivator Nirvana Saterer akan merasa sulit untuk membukanya dalam waktu singkat dan perlu meluangkan waktu. Namun, jika pembudidaya Nirvana Saterer dari Sekte Musik Surgawi keluar untuk memperkuatnya, formasi akan menjadi lebih kuat. Wang Lin berjalan melewati bintang-bintang. Dia begitu cepat sehingga dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ada juga aura hiruk-pikuk yang menyerbu ke depan, mengingatkan semua Sekte Musik Surgawi. Master dan sesepuh sekte yang baru diangkat semuanya keluar dari kultivasi pintu tertutup mereka. Mereka melihat ke depan dengan murung sambil melayang di udara. Apa yang mereka lihat menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Lu Zihao. Lu Zihao. Lu Zihao yang membunuh ketua sekte sebelumnya dan kepala tetua. Petik 2. Bukankah orang ini dibunuh oleh sekte dewa? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Petik 2. Dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu, sekte dewa membunuh orang ini di wilayah peringkat 5. Namun, tidak hanya dia tidak mati, tapi dia bahkan lebih kuat. Mungkinkah bahkan sekte dewa tidak bisa membunuhnya? Petik 2. Saat mereka melihat Wang Lin, orang-orang dari Sekte Musik Surgawi yang melihat Wang Lin di Sekte Abadi semuanya gempar. Mereka terkejut dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Sosok Wang Lin terukir terlalu dalam di benak mereka. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba di sebelah transfer arai di luar 3 benua. Tatapannya dingin dan dia bahkan tidak melihat para pembudidaya yang terkejut karena kedatangannya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menekan formasi. Saat telapak tangannya menyentuh formasi, Wang Lin mengeluarkan aura yang mengejutkan. Runtuh untukku. Gemuruh bergema di seluruh dunia, menyebabkan 3 benua berguncang. Formasi itu bergetar hebat dan mulai bersinar. Suara retakan bergema saat 5 retakan muncul di sepanjang 5 jari Wang Lin. 5 retakan ini seperti 5 naga ganas yang dengan cepat menyebar dan, dalam sekejap, menutupi seluruh formasi. Formasi yang bahkan seorang kultivator Nirvana Saterer perlu waktu untuk istirahat tiba-tiba runtuh dan hancur di depan mata para pembudidaya Sekte Musik Surgawi. Dampak tak terbayangkan tersebar saat formasi hancur. Formasinya pecah seperti cermin, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Fragmen berisi kekuatan yang kuat saat mereka tersebar. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya Sekte Musik Surgawi, dan mereka dengan cepat mundur karena takut terluka oleh fragmen ini. Satu orang, satu telapak tangan. Kekuatan satu langkah mengguncang dunia.
Buka array transfer ke Sekte Abadi dan keluarkan semua kristal asalmu. Tatapan Wang Lin dengan dingin menatap para pembudidaya di depannya. Tidak ada kesempatan untuk menolak. Kata-kata ini turun seperti kekuatan langit dan menyebar ke seluruh sekte musik surgawi. Semua pikiran pembudidaya bergetar dan tidak ada yang berani menolak. Dahi Master Sekte Celestial Music Sekte baru berlumuran keringat. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan dan kekaguman di matanya. Dia telah menyaksikan kecemerlangan Wang Lin di Sekte Abadi dan secara pribadi melihat Master Sekte sebelumnya meninggal. Orang ini bisa langsung membunuh Master Sekte dan Kepala Tetua 10 tahun lalu, dan bahkan Dewa Sekte tidak bisa membunuhnya. Sekarang, 10 tahun kemudian, dia kembali dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Orang seperti itu tidak boleh diprovokasi. Master Sekte Celestial Music Sekte tidak ragu-ragu untuk memberikan serangkaian perintah. Seluruh sekte musik surgawi mulai mengaktifkan array transfer ke Sekte Abadi. Wang Lin telah memilih dua array transfer ini karena suatu alasan. Array transfer Sekte Jiwa Laut adalah dua cara, jadi tidak perlu pihak lain untuk mengaktifkannya untuk menggunakannya. Sekte musik surgawi peringkat 6 sebagai sekte peringkat 6 memiliki hak untuk membuka array transfer tanpa izin Sekte Abadi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tentu saja, ada batasan untuk transfer ini. Pemindahan tunggal tidak dapat melebihi 3 orang, dan mereka akan secara ketat ditanyai. Jika tidak ada masalah penting, mereka akan dihukum berat. 10 tahun yang lalu, prestise Wang Lin memicu gelombang dalam diri orang-orang yang menyaksikan apa yang dia lakukan di Sekte Abadi itu sendiri. Juga, 10 tahun dianggap sangat singkat bagi para pembudidaya. Ketika dia muncul kali ini, dia memulai gelombang di Sekte Musik Surgawi. Lagi pula, Sekte Musik Surgawi bahkan lebih akrab dengan Wang Lin karena Master Sekte, ketua-ketua, dan murid kepala mereka semuanya telah dibunuh oleh Wang Lin. Pada saat ini, seluruh Sekte Musik Surgawi mulai bekerja dengan cepat mengaktifkan array transfer. Master Sekte baru menangis dengan sedih di dalam hatinya. Dia hanya ingin mengirim iblis ini pergi secepat mungkin. Dia takut memprovokasi Wang Lin. Saat itu, Wang Lin bersedia membunuh Master Sekte sebelumnya, dan hari ini dia kemungkinan besar akan membunuh lagi. Setelah mengambil tas berisi semua kristal asal, Wang Lin melangkah ke dalam formasi bersama wanita tua itu. Wanita tua itu sangat terkejut dengan segalanya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya di medan perang di Sekte Iblis dan tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu. Ketika dia melihat apa yang terjadi di sini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia bisa melihat bahwa para tetua dan Master Sekte dari Sekte Musik Surgawi memandang Wang Lin dengan teror yang tak terbayangkan di mata mereka. Seolah-olah mereka mencoba mengusir dewa. Dia khawatir tentang masalah kristal asal, tetapi ketika dia melihat Sekte Musik Surgawi memberi Wang Lin tas, dia tersenyum pahit. Cara Sekte Musik Surgawi memberikan kristal asal mereka seolah-olah Wang Lin adalah penguasa sekte tersebut. Dengan sepatah kata darinya, mereka telah mengumpulkan semua kristal asal mereka. Aku takut bahkan jika Sekte Abadi datang untuk meminta kristal asal, Sekte Musik Surgawi tidak akan bergerak begitu cepat. Kemungkinan mereka bahkan akan menyembunyikan sebagian dan tidak memberikan semuanya. Wang Lin melangkah ke barisan transfer bersama wanita tua itu dan menghilang. Array transfer semacam ini yang langsung menuju ke wilayah peringkat 8 tidak perlu menunggu. Hanya butuh sekejap untuk berteleportasi ke Sekte Abadi. Baru setelah mereka melihat Wang Lin pergi secara pribadi, semua orang sedikit santai. Master Sekte akhirnya sedikit santai. Ketika dia melihat array transfer yang kosong dan formasi yang rusak, dia merasakan rasa takut yang tersisa. Kami akhirnya mengirim orang ini pergi. Lupakan meminta semua kristal asal, bahkan jika dia menginginkan seluruh Sekte Musik Surgawi, saya akan memberikannya kepadanya dengan harapan dia pergi lebih cepat. Sekte peringkat 8, di salah satu planet milik Sekte Abadi. Array transfer di sana tiba-tiba menyala dan cahayanya menjadi intens. Aku harus mendapatkan harta karun dari dalam Sekte Abadi. Wang Lin keluar dari deretan transfer, tiba di Sekte Abadi dia 10 tahun yang lalu. Bab 1289 yang kuat dihormati. Setelah memasuki Sekte Abadi lagi, Wang Lin maju ke depan tanpa berhenti. Wanita tua itu segera mengikutinya. Karena aktivasi array transfer, para murid dari Sekte Abadi segera menyadarinya. Beberapa penjaga gerbang terdekat segera terbang. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Wang Lin bergerak seperti kilat dan disapu oleh murid-murid dari Sekte Abadi. Badai yang dia lancarkan menyebabkan murid-murid Sekte Abadi mundur dan mengungkapkan ekspresi teror. Kecepatan Wang Lin sudah mencapai batasnya. Dia berteleportasi saat dia bergerak. Dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan puncak gunung raksasa dari sebelumnya. Ini dia. Yang diinginkan Wang Lin adalah pedang dewa kuno yang berubah menjadi gunung dan dia curiga dibuat oleh dewa kuno bintang 9.
Hanya dengan ini dia akan percaya diri menyelamatkan Li Qianmei dari medan perang berbahaya itu. Tidak cukup waktu bagi Wang Lin untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa dia harus mendapatkan senjata dewa kuno ini dan dia harus cepat. 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 Pada saat ini, dia mendekati gunung dan menangkupkan tangannya ke tanah. Aku akan mengambil gunung ini, tapi aku pasti akan membayarmu di masa depan. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Saya harap kalian sesama kultivator dari Sekte Abadi dapat membantu saya kali ini. Dengan itu, Wang Lin mengambil langkah maju dan mendarat di gunung. Dia tidak ragu-ragu. Saat kakinya mendarat, semua kekuatan dewa kunonya diaktifkan. Dalam sekejap, gunung itu tampak terbangun dan aura kuno meletus dari dalam. Aura ini sangat kuat dan mengguncang surga. Itu berisi aura dewa kuno yang kuat dan tiba-tiba meraung. Itu menyebabkan pusaran raksasa muncul di luar gunung, dan pusaran itu mulai berputar. Dalam sekejap, aura dewa kuno meletus dari gunung. Seluruh gunung berguncang dan bahkan bumi bergetar. Semakin banyak kekuatan dewa kuno melonjak seperti orang gila ke tubuh Wang Lin dari kakinya. Saat ini, bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin. Meskipun bintang-bintang kunonya telah hancur, kekuatan dewa kuno itu belum pergi. Saat dia berubah menjadi batu, kekuatan dewa kuno telah kembali ke tubuhnya dalam keadaan kacau. Sekarang energi dewa kuno dari gunung melonjak ke Wang Lin, bintang dewa kuno tiba-tiba muncul. Tak lama setelah itu, bintang dewa kuno kedua bersinar dan muncul kembali juga. Saat aura dewa kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Wang Lin, suara letupan bergema di seluruh tubuhnya. Gunung itu bergetar lebih hebat dan energi asal dunia mulai bergerak. Langit berubah warna dan awan bertebaran. Seolah-olah dewa kuno berjuang untuk membuka matanya di bawah gunung ini. Itu meraung saat berjuang untuk melarikan diri. Retakan dalam jumlah besar muncul di gunung ini, disertai dengan suara letusan. Gunung itu sepertinya akan runtuh. Bebatuan jatuh dan bumi hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin menyerap aura dewa kuno, 6 aura yang sangat kuat datang dari semua sisi, termasuk 2 yang berasal dari gunung. Keenam aura ini semuanya adalah pembudidaya yang sangat kuat pada tahap Heaven's Blade pertama. Li Zihao, itu kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Raungan bergema dari salah satu dari 2 aura yang keluar dari gunung. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah hitam. Setelah meraung, dia melihat apa yang sedang dilakukan Wang Lin, dan dia mengungkapkan niat membunuh. Wang Lin belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi dari tingkat kultivasinya, jelas bahwa dia adalah salah satu tetua Sekte Abadi. Mata lelaki tua itu menunjukkan niat membunuh saat dia melambaikan tangan kanannya dan guntur bergema. Guntur tak berujung muncul di langit, dan itu semua diserap oleh tangan lelaki tua itu. Kemudian 19 bola guntur yang menghancurkan surga ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada orang lain di sampingnya. Orang ini menatap Wang Lin dengan murung. Itu adalah Master Sekte-Sekte Abadi. Ketika 19 bola guntur mendekat, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, dia dengan cepat menyerap kekuatan dewa kuno dari gunung, dan bintang dewa kuno ketiga tiba-tiba muncul. Guntur. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Saat kata itu keluar dari mulut Wang Lin, bola guntur tiba-tiba berhenti dan mulai bergetar. Kemudian mereka berhenti menyerang Wang Lin dan menyerang pria tua berbaju hitam itu. Seolah-olah Wang Lin adalah tuan sejati mereka, penguasa semua guntur di dunia ini. Wajah orang tua berbaju hitam berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan bola guntur. Gemuruh menggelegar yang mengguncang semuanya bergema. Rekan kultivator Li, Sekte Abadi saya baik kepada Anda. Saat itu Anda menginginkan ekstrim yin, dan orang tua ini memberikannya kepada Anda. Anda membunuh Master Sekte-Sekte Musik Surgawi dan saya tidak melanjutkan masalah ini. Aku bahkan memindahkan sekte asal ke wilayah peringkat 7. Meskipun Anda telah hilang selama 10 tahun terakhir dan dikabarkan mati, lelaki tua ini masih memperlakukan sekte asal dengan sama. Anda muncul lagi dan awalnya akan menjadi tamu, tetapi sekarang Anda ingin mengambil gunung sekte abadi saya. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melawan sekte abadi saya? Master Sekte-Sekte Abadi menatap Wang Lin, dan kata-katanya seperti guntur. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat Master Sekte-Sekte Abadi. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, aku akan berhutang budi pada Sekte Abadi dan pasti akan mengembalikan apa yang ada di dalam gunung ini di masa depan. Karena alasan tertentu, saya harus membawanya. Di masa depan, saya akan kembali dan membayar kalian semua. Petik 2. Aura dewa kuno di bawah Wang Lin bergerak sekali lagi dan menyerbu ke dalam dirinya. Ini menyebabkan pakaiannya bergerak, dan aura dewa kuno di dalam dirinya melonjak. Bintang keempat di antara alisnya terbentuk. Kebaikan.
Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berhutang budi kepada Sekte Abadi? Apakah Anda pikir Anda adalah ketua-ketua Sekte Dewa? Orang tua berbaju hitam yang telah meluncurkan serangan guntur ke Wang Lin akhirnya menahan mantranya sendiri. Wajahnya agak pucat dan dia mencibir sinis. Dia menyerang Wang Lin dan tangannya membentuk segel. Mantra yang mengguncang surga mulai terbentuk dan guntur ungu muncul di sekelilingnya. Master Sekte-Sekte Abadi menjadi lebih dingin. Setelah dia mengetahui hilangnya Wang Lin dan seharusnya kematian, dia tidak menyimpan sekte asal aman seperti yang dia katakan, tetapi malah membuat mereka siap untuk diserahkan ke Sekte Dewa. Dia tidak akan menjadi musuh Sekte Dewa untuk satu orang, satu sekte cabang. Apalagi melindungi sekte asal kecil yang tidak memiliki nilai tersisa. Pada saat ini, dia juga menyerang ke depan dan menunjuk ke langit. Pedang 7 kaki muncul di tangannya. Pedang ini berbentuk seperti naga, dan saat itu muncul, auman naga menggema. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendekati Wang Lin. Saat mantra dan pedang naga mereka tiba, Wang Lin menunjuk ke depan dengan jari telunjuk kanannya. Pada saat ini, aura hitam dan putih muncul, berubah menjadi 2 ekor rusa kecil. Pada saat yang sama, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta sinar energi pedang meletus. 10 juta sinar energi pedang yang menyilaukan menutupi langit. Bahkan air Daois terluka oleh 10 juta sinar energi pedang ini, jadi kekuatannya luar biasa. Ini adalah kedua kalinya muncul di tangan Wang Lin dan membentuk badai. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh planet budidaya. Bahkan kabut di sekitar planet didorong mundur seolah-olah takut untuk mendekat. Ketika pria berjubah hitam itu menyinari sinar energi pedang, guntur di sekelilingnya runtuh. Dia batuk darah dan segera mundur. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ekspresi Master Sekte berubah sangat dan kemudian dia melambaikan pedang naga, menciptakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Suara letusan bergema saat dia mencoba untuk melawan, tetapi dia terpaksa mundur oleh badai 10 juta sinar energi pedang. Dia sama sekali tidak bisa mendekati Wang Lin. Lu Zihao ini sudah sangat kuat. Setelah 10 tahun, dia menjadi lebih kuat. Petik 2. Saya tidak ingin menjadi musuh dari Sekte Abadi. Saya hanya ingin meminjam apa yang ada di dalam gunung. Saya pasti akan mengembalikannya suatu hari nanti. Wang Lin dikelilingi oleh 10 juta sinar energi pedang, dan suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Master Sekte-Sekte Abadi menghindari energi pedang dan dengan murung berkata, mengapa Sekte Abadi harus meminjamkannya kepadamu? Mengapa Sekte Abadi harus mempercayai Anda? Petik 2. Fakta bahwa air Taois Sekte Dewa ingin membunuhku tetapi gagal dan malah dipaksa melakukan penanaman pintu tertutup dengan luka serius. Atau fakta bahwa saya bersedia bersumpah darah. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah berubah menjadi rune berwarna darah yang berisi sedikit jiwa Wang Lin. Rune itu terbang keluar dari badai energi pedang dan melayang di depan Master Sekte-Sekte Abadi. Kata-kata Wang Lin seperti guntur yang mengejutkan pikiran Master Sekte-Sekte Abadi dan lelaki tua berkulit hitam. Air Taois Sekte Dewa gagal membunuhmu. Master Sekte-Sekte Abadi tersentak dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Omong kosong, tidak ada orang di dunia ini yang akan mempercayaimu. Sumpah darahmu tidak berguna di mata orang tua ini. Orang tua berpakaian hitam telah mundur dari Wang Lin 2 kali. Dengan tingkat kultivasi dan statusnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencibir saat matanya bersinar dan tangan kanannya meraih sumpah darah yang dibuat oleh darah Wang Lin. Dia tanpa ampun menghancurkannya. Rune darah runtuh dengan keras. Wajah Wang Lin segera menjadi pucat, tetapi matanya menjadi dingin. Dia sangat baik hati. Harta karun Dewa Kuno ini bukan milik Sekte Abadi, dan karena Sekte Abadi, dia sangat tulus, bahkan tidak ragu-ragu untuk meninggalkan sumpah darah. Namun, semua ini sia-sia. Kekuatan berbicara di dunia kultivasi. Yang kuat dihormati, mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, 4 aura kuat lainnya tiba-tiba mendekat. Keempat aura ini adalah 4 tetua tinggi dari Sekte Abadi. Mereka semua juga kuat. Ketika mereka mendekat, mereka bahkan tidak berbicara dengan Wang Lin, mereka dengan cepat menembakkan mantra ke arah Wang Lin, yang berdiri di puncak gunung. Bab 1291 baris. Orang tua berbaju hitam itu menyeringai saat dia melangkah lebih dekat dan meluncurkan mantra. Mata Master Sekte-Sekte Abadi juga dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mendekat. 6 pembudidaya Heaven's Blade semua meluncurkan serangan mereka. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Wang Lin. Orang tua berbaju hitam segera berteriak, dia mengatakan kepala sesepuh Dewa Sekte, Air Tao, gagal membunuhnya. Dia sangat tidak masuk akal. Orang ini telah menyinggung Sekte Dewa dan lolos dari bencana, lalu dia datang untuk memprovokasi Sekte Abadi kami.
Kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Sekte Dewa sebagai hadiah. Petik 2. 6 aura itu mengguncang surga. Ini adalah serangan gabungan dari 6 pembudidaya Heaven's Blade pertama. Hanya mereka yang berada di Heaven's Blade kedua yang bisa melakukan serangan balik. Yang lainnya akan mati. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan 10 juta sinar energi pedang melolong di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar bergema saat 6 tetua Sekte Abadi menyerang. Pada saat ini, rasanya dunia akan runtuh, dan bumi bergetar hebat. Gunung di bawah Wang Lin semakin runtuh dan bahkan lebih banyak kekuatan dewa kuno mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, aura samar yang tak terlukiskan menyebar dari bagian dalam gunung. Seolah-olah ada harta karun yang terbangun dan akan keluar dari gunung. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan akan menggunakan mantra, tetapi ekspresinya berubah. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah batu giok terbang dan mendarat di tangan Wang Lin. Giok ini dibentuk oleh jiwa kehidupan Li Qianmei. Itu tidak lagi hangat, dan retakan di atasnya tiba-tiba menyebar setengah inci. Batu giok ini sudah retak ketika Wang Lin terbangun, dan sekarang retakan itu bahkan lebih besar. Retakan pada batu giok jiwa berarti Li Qianmei sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Jika giok itu benar-benar terbelah, itu berarti Li Qianmei telah mati. Ekspresi wanita tua di sampingnya berubah drastis ketika dia melihat retakan itu memanjang setengah inci. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin menatap batu giok itu. Rasa sakit di hatinya menjadi lebih kuat saat retakan itu meluas. Dalam momen singkat ini, Wang Lin merasa seperti 10 tahun telah berlalu. Sesaat kemudian, retakan berhenti meluas. Giok jiwa Li Qianmei tidak pecah tetapi sangat lemah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya darah, dan aura yang menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya, membentuk badai yang menghubungkannya ke dunia. Gemuruh menggelegar bergema saat bintang kelima tiba-tiba muncul, dan sesaat kemudian, bintang keenam muncul. Dewa kuno bintang 6. Dewa kuno kerajaan bintang 6 sejati. Namun, Wang Lin tidak senang. Dia merasa cemas. Li Qianmei tidak punya banyak waktu, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di Sekte Abadi. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya. 10 juta sinar energi pedang bergema saat 6 tetua Sekte Abadi berusaha menerobos ke Wang Lin. Mereka dikelilingi oleh mantra yang dipenuhi dengan hukum, kekuatan mereka mengejutkan. Kalian semua mendekati kematian. Kaki kanan Wang Lin tanpa ampun menginjak gunung. Kekuatan dewa kunonya berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan dan memasuki gunung melalui kakinya. Kekuatan dengan cepat menyebar, menyebabkan gunung runtuh sepenuhnya. Gunung The Everlasting Sekte runtuh. Debu dalam jumlah besar ditendang dan gelombang kejut membentuk badai. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, karena dia tidak ingin menghancurkan gunung tersebut. Itu sebabnya dia hanya dengan lembut menyerap aura dewa kuno dan hanya akan mengambil harta karun sambil melestarikan sebagian besar gunung. Namun, saat ini dia harus menghancurkan gunung untuk mendapatkan apa yang ada di bawah. Saat gunung itu runtuh, aura dewa kuno yang kuat keluar dan masuk ke tubuh Wang Lin. Suara letupan yang bergema di dalam tubuh Wang Lin lebih keras dari guntur. 6 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Saat aura dewa kuno yang kuat memasuki tubuhnya, bahkan bintang ketujuh mulai terbentuk. Meski belum sepenuhnya terbentuk, pusaran terbentuk. Pada saat ini, Wang Lin melompat ke udara dan tangan kanannya meraih gunung yang runtuh. Langit berubah warna dan aura yang sangat kuat keluar dari gunung. Itu adalah sinar lampu merah darah. Di dalam lampu merah ada pedang seukuran kepalan tangan. Pedang ini terbuat dari darah, dan darah di dalamnya mengalir, memancarkan cahaya merah yang menembus dunia. Ada himne pedang yang berisi sedikit kegembiraan dan kegembiraan karena dilepaskan dari penindasan selama bertahun-tahun. Begitu pedang darah jatuh di tangan Wang Lin merasakan hubungan darah dengannya. Seolah-olah pedang darah ini awalnya miliknya, selalu menjadi miliknya. Saat dia memegang pedang darah, sekitar 10 juta sinar energi pedang dilemahkan oleh 6 orang dari Sekte Abadi. Saat mereka menyerbu masuk, kekuatan dewa kuno Wang Lin mengalir ke pedang darah dan dia mengiris lingkungan ini. Gemuruh menggelegar mengguncang dunia. Tidak mungkin untuk menggambarkan potongan ini. Potongan ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu bisa menembus langit dan mengguncang semua kehidupan. Saat dia mengiris, pria tua berbaju hitam yang paling dekat dengan Wang Lin dipenuhi dengan kengerian saat tubuhnya runtuh menjadi kekacauan berdarah. Jiwa asalnya berjuang untuk mundur dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada sesepuh Sekte Abadi lainnya di sampingnya yang tubuhnya juga roboh. 4 lainnya semua batuk darah dan mundur seperti orang gila. Tubuh mereka tertembus cahaya darah dan mulai mengeluarkan asap merah sesudahnya. Kemudian tubuh mereka dengan cepat layu dan segera seperti kantong tulang. Pedang apa? Harta karun apa ini? Apa level kultivasi Lu Zihao? 1 potong.
Dari 6 pembudidaya Heaven's Blade pertama, 2 telah kehilangan tubuh mereka dan sisanya semua terluka. Ini hanya karena Wang Lin tidak ingin membunuh. Kalau tidak, mereka berdua yang telah kehilangan tubuh mereka tidak akan bisa kabur sama sekali. Pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang dan menyebabkan gelombang besar di hati mereka. Tubuh Wang Lin berkedip dan kemudian dia membawa wanita tua yang tercengang itu langsung ke langit. 6 orang dari Sekte Abadi tidak berani menghentikannya sama sekali. Aku akan kembali. Jika Sekte asal rusak sama sekali, saya akan menghapus Sekte Abadi Anda dari Laut Awan. Kalian berenam akan mati. Wang Lin dengan dingin melihat kembali ke-6 dari mereka di udara. Dia telah mencoba bersikap sopan dan tulus. Dia bahkan telah membuat sumpah, tapi itu semua tidak berguna. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah satu-satunya hal yang dihormati. Satu pedang dan satu baris 10.000 kali lebih kuat dari sumpah darah manapun.